Ya, wah ini ngaturnya nih, tunggu sebentar ya. Agak kurang di ini kayaknya, kurang di briefing tadi kan. Oke, oke, selamat malam. Shalom. Pelayan Tuhan angkat tangan. Serius nih, pelayan Tuhan semua. Pantesan mukanya bersinar ya. Coba lihat kanan kiri kanannya bilang, bersinar banget bro. Bersinar banget. Gitu ya. Bilang, lighting up my bro. Gitu ya. Lighting up my bro. Gitu oke. Saya tahu kita semua dalam melayani Tuhan ada banyak seringkali jatuh bangun. Betul atau tidak? Atau ada yang jatuh terus, tidak bangun-bangun? Kita doakan segera kalau gitu ya. Ya malam hari ini kita akan belajar dari seseorang yang selalu pada top level. Ngerti top level? Selalu ada di puncak. Gitu ya. Nah malam hari kita akan belajar tentang nilai-nilai apa yang dia punya. Lalu kemudian kita coba terapkan dalam diri kita. Yang mau katakan amin? Nah saya harapkan sepanjang sesi ini kalau mau bertanya, bertanyalah sepanjang seputar pelayanan. Gitu ya. Kalau mau tanya nomor rekening, tanya sama saya saja. Saya kasih nomor rekening. Gitu ya. Siapa tahu ada yang mau ngirimin. Kan begitu. Baik, saya nggak berlama-lama ya supaya sesi kita lebih tepat dan waktunya lebih efisien karena mengundang beliau ini dari Jakarta ya, bukan dari Sudiang. Ya. Ya, sebenarnya paling jauh Sudiang, lebih jauh Sudiang daripada Jakarta gitu ya. Gitu ya. Apalagi kalau pelayan-pelayannya tinggalnya di Sudiang. Weh, sudah di mana? Gitu kan. Tunggu lu masih di jalan, padahal masih di jalan ke kamar mandi gitu kan. Habis itu dia tiup-tiup lagi dari belakang. Gitu supaya kelihatan di motor kan begitu. Gitu. Nah, nggak akan berlama-lama. Mari kita beri tepuk tangan buat Echa Sumantri. Saya undang ke depan bersama dengan istri Jessica. Oh, nggak mau? Saya dulu ya. Oh, nanti katanya ini pertanyaan berikutnya. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Iya. Oke, silakan duduk. Haleluya. Siap. Sorry. Oke. Oke. Mungkin mau sapa dulu? Ya, shalom, selamat malam. Wah, senang sekali bisa ke Makassar lagi, tapi saya percaya malam ini semuanya tentang Tuhan Yesus aja. Bukan tentang saya, bukan tentang Pastor Ezra, bukan tentang semua yang melayani, semua tentang Tuhan Yesus saja, amin. Alright, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Baik, ini luar biasa kalau kita malam hari ini bersama-sama dengan Sumantri. Terakhir datang ke Makassar? Kalau kemarin aku cek aplikasi X itu 2017, Kak. 2017. Iya. Ini yang datang ya, yang fisik datang gitu ya. Visit, ya. Kalau online atau ini? Online mungkin ya, pandemi sempat beberapa kali ada dari komunitas atau gereja Makassar yang ngundang untuk nyampein firman. Oh ya kan berarti 7 tahun. 7 tahun baru datang lagi ke sini. Dan kita diberi kesempatan untuk melihat langsung. Puji ya, Tuhan. Anugerah Tuhan luar biasa buat kita semua malam hari ini, betul? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Aduh, jangan ragu-ragu. Kalau tepuk tangan jangan tanggung-tanggung. 1 menit buat Tuhan. Itu dong. Ya. Nah sedikit cerita nih, kayak Echa sedikit cerita nih. Kan sebenarnya kita tuh mau bikin fellowship saja buat internal. Tapi kita pikir-pikir gimana kalau kita tidak memberkati gereja di tempat kita. Senang banget, senang gitu. banget. Kita buka buat semuanya gitu. Wah, ya. Senang banget. Gitu. Makanya ada muka-muka di sini yang mungkin saya nggak kenal pelayannya, tapi dari mana. Tapi saya yakin mereka semua berjiwa pelayan dan siap melayani Tuhan. Puji Tuhan. Makanya malam hari ini hati kita mau dikalibrasi lagi nih. Siap, sama-sama. Gitu. Hati kita mau dikalibrasi oleh kebenaran firman Tuhan, oleh nanti kita saling sharing sehingga kita bisa mengambil apa sih prinsip, metode ya yang Echa lakukan sehingga bisa sampai di titik seperti ini. Dan kita yakin percaya nggak ada orang nggak kenal Echa, apalagi penabuh drum ya. Gitu ya, apalagi penabuh drum nggak ada yang nggak kenal. Banyak kan yang belum kenal kan? Banyak belum kenal. Ada yang nggak kenal angkat tangan? Ada? Oh kenal semua Puji ya. Tuhan. Oleh karena itu pasti karena kenal makanya datang. Gitu ya. Baik, saya nggak akan berlama-lama. Ada sebuah pertanyaan yang mengganggu saya. Oke. Dari semenjak kan saya sering lihat podcastnya. Iya. Saya sering lihat dan saya sering saksikan. Sebenarnya buat kita semua di tempat ini nih, buat seorang Echa Sumantri, makna dan arti pelayanan itu seperti apa sih? Iya, aku berkali-kali menyampaikan bahwa pelayanan itu anugerah. Jadi kalau teman-teman mengerti makna anugerah, kita akan perjuangkan mati-matian itu. Nggak usah pelayanan deh, jodoh gitu. Siapa di sini yang sudah punya jodoh boleh angkat tangan?
OTW. Ya, baru lahir, ada yang baru lahir jodohnya masih janin, ada. Ya, nggak usah jauh-jauh. Istriku buat aku anugerah. Ya, aku akan perjuangkan gitu kan. Oh, harus. Tepuk tangan dulu. Ya. Itu pasangan hidup. Kita nggak usah ngomongin pelayanan dulu. Bermusik aja itu anugerah. Jadi kalau kita ngerti bermusik itu talenta dari Tuhan ya, kita pasti akan latihan, kita pasti akan berusaha untuk mengembangkan talenta itu. Aku punya beberapa teman yang dia nggak punya instrumen di rumah, dia kalau mau latihan harus ke gereja lokalnya atau harus menempuh jarak sejauh gitu untuk latihan, ya itu anugerah. Nah sekarang kita bicara pelayanan. Aku berkali-kali ngomong bahwa dalam melayani itu yang butuh kita. Bukan Tuhan Yesus yang butuh saya, bukan Tuhan Yesus yang butuh teman-teman. Kita yang butuh untuk melayani. Yes. Iya. Jadi penting sekali untuk melihat ini dengan benar. Karena kalau kita merasa kita dibutuhkan, kita jadi banyak maunya. Jadi banyak nuntutnya. Gue maunya lagunya ini. Gue maunya pelayanannya sama si ini. Gue maunya duitnya segini. Gue maunya pelayanannya di ibadah yang jumlah jemaatnya segini. Prime time. Yes. Jumlah streamingnya segini. Gue pengennya ibadah latihannya 1 jam sebelum ibadah misalnya gitu. Jadi kalau kita merasa kita dibutuhkan jadi banyak maunya Kak. Yes. So ini anugerah. Ini anugerah yang kalau dikasih, aduh luar biasa banget gitu. Aku yang butuh melayani. Yep. Wah luar biasa sekali ya. Jadi saya mau highlight kita anugerah. Ya. Ada yang nama anugerah di sini? Ada. Anugerah Simbolon atau anugerah Sihombing. Ya. Yang pertama anugerah, yang kedua yang saya lihat jangan merasa dibutuhkan. Ya. Suatu kali Tuhan Yesus kan pernah bilang, Tuhan mampu membuat anak-anak dari batu ini, anak-anak Abraham dari batu ini. Apalagi kalau cuma melayani dia. Ya, dia bisa kok pakai apa saja. Makanya kita jangan merasa dibutuhkan. Nah, gitu. Terus kemudian gini nih, ada banyak orang yang kemudian dalam melayani Tuhan ini kemudian dia mencoba gini antara motivasi, hati dan skill. Ini kemudian dibenturkan, terutama masalah hati sama skill. Katanya yang penting hati aja deh. Skillnya nggak usah. Tapi ada juga yang sebagian kalau nggak ada skill, ya. By the way sebelum lanjut, aku lupa sampaikan tadi. Please janji nanti tanya jawab yang jujur ya. Tolong bilang sebelahnya yang jujur, tolong. Yang jujur. Ya, perasaan yang jujur, pertanyaan juga yang jujur. Yes. Ya, dan kalau boleh ambil tempat duduk semuanya. Jadi jangan berseliweran yuk teman-teman pelayan, duduk yuk, ambil waktu tenang yuk dalam hadirat Tuhan yuk. Jangan sibuk masing-masing. Ayo, duduk. Sama-sama. Alright, puji Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iya Kak, jadi aku pas mengeluarkan statement skill itu penting, wah dimarahin satu Indonesia. Tapi puji Tuhan yang dukung juga ada. Tapi satu hal, aku percaya hidup ini bukan menurut saya, bukan menurut Kak Ezra, bukan menurut gembala sidang di gereja teman-teman, no. Hidup ini menurut firman Tuhan, itu aja. Silakan. Waduh, ya. Hidup ini menurut firman Tuhan. Jadi kalau aku bilang harus skill itu bukan kata aku tapi kata firman Tuhan. So gini, banyak yang bilang juga Tuhan tuh pakai yang terima kasih, yang mau bukan yang mampu. Betul. Gitu dan orang-orang tuh mengaminkan. Tapi teman-teman kalau kita pelajari Alkitab, ini menarik. Sebetulnya banyak orang yang memang sudah mampu, Tuhan juga pakai. Ya kalau kalian pelajari Paulus itu orang pinter banget. Gak usah Paulus deh, Apolos itu tercatat sebagai orang pintar yang ahli dengan kitab suci. Yusuf, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu orang-orang pintar. Jadi kalau teorinya Tuhan cuma pakai yang mau, nggak alkitabiah sebetulnya. So gini, buat teman-teman yang ngerasa gue punya skill, that's good, puji Tuhan. Tapi hatinya harus dibenerin di hadapan Tuhan. Sebaliknya yang, Kak saya punya hati, saya rindu melayani, oke. Tapi punya skill nggak gitu. Dan by the way Kak, kalau kita ngebahas, dia jago nih main drumnya, dia suaranya bagus nih, tolok ukur bagus atau jago tuh apa sih sebetulnya? Luas banget. Ya kita nggak usah ngomongin satu Makassar, kita bisa bicara Indonesia, bahkan dunia gitu. Jadi ya buat aku ngerasa kalau dibilang main drumnya jago, main musiknya jago, ya puji Tuhan. Tapi sejujurnya masih harus banyak belajar sih Kak. Iya, jadi kalau ada yang ngerasa di sini gue udah hebat, please jangan ngerasa hebat. Karena pertama yang hebat Tuhan Yesus, ada amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Dan kedua, apa sih tolok ukur hebatnya? Udah sejago apa, udah sebanyak apa pengalamannya gitu. Karena that's the beauty dari bermain musik ya. Nggak akan habis pelajaran ya Kak. Sama kayak belajar Alkitab ya, nggak akan habis gitu seumur hidup.
Mungkin teman-teman bisa mendalami ilmu apapun yang oke, mentok nih di sini. Tapi musik tuh nggak ada ujungnya. Jadi ya kita sama-sama belajar terus, Kak. Yes. Ini nih yang saya highlight betul ya. Iya. Yang saya highlight. Seorang Echa Sumantri yang sudah ada di top level Ya Tuhan. masih ngomong. Dia bilang ini masih banyak di luar sana yang lebih jago. Nah kalau kita di sini yang baru level kelurahan, terus sudah paling merasa jago sedunia, agak aneh, benar gak sih? Iya kan? Saya nangkepnya gini, ayo terus belajar ya. Siap. Ya, seperti Iya. terus kalau gini, saya mau tanya nih. Kalau kita memulai pelayanan, sebenarnya yang mana yang duluan, skill atau hati? Aku selalu gini, kita mau melayani ini aku juga nggak akan bosan sampaikan. Aku bisa sampai di fase ini teman-teman, puji Tuhan oleh anugerah Tuhan aku udah ngiringin penyanyi dari berbagai generasi lah, dari Iwan Fals sampai Anet gitu. Udah in between semuanya, hampir semua penyanyi Indonesia. Cuma satu yang belum sempat aku iringin, Krisya. Udah keburu berpulang. Jadi sisanya tuh udah pernah iringin dan aku nggak kenal mereka, Kak. Sebagian besar itu tidak follow back aku di Instagram. Sebagian besar aku nggak punya nomor WhatsApp ya, dan nggak masalah, nggak apa-apa. Karena kita main musik aja, profesional aja. Karena tidak mengenal gitu. Jadi buat pelayan Tuhan, oke, ini since pelayan Tuhan semua kayak, Yes. aku izin nanya, siapa di sini yang baca Alkitab setiap hari, tolong angkat tangan. Dengan bangga. Oke, yang nggak angkat tangan, nggak ada penghakiman, tapi peringatan dalam Tuhan. Karena gimana kita bisa melayani kalau nggak mau bayar harga untuk baca Alkitab aja. Kita melayani jemaat yang rohaninya beda-beda ya, Kak. Betul. Ada yang jemaat udah sekolah Alkitab, ada yang masih mabok-mabokan, ada yang masih terikat pornografi, ada yang masih pacarannya beda agama, itu jemaat. Kita nggak bisa tuntut jemaat, lu baca Alkitab setiap hari, jemaat. Tapi sebagai hamba Tuhan, standarnya harus lebih tinggi. Yes. Harus kenal yang kamu layani gitu. Yes. Jadi please baca Alkitab, kenali Tuhan. Mungkin nggak semuanya bisa sekolah Alkitab, tapi paling tidak baca Alkitab setiap hari. Karena pengenalan penting banget. So kalau kakak tanya, hati dulu atau skill dulu, pengenalannya dulu. Dan aku selalu bilang bahwa ketika kita melayani, dasarnya pijakannya itu kekudusan. Amin. Itu mutlak. Bukannya skill nggak penting, tapi dari situ dulu jalannya. Kekudusannya dulu, pengenalannya dulu sama Tuhan. Ya kita harus kenal siapa yang kita layani. Kamu melayani Tuhan di gereja, bukan melayani gembala sidangmu. Ada amin? Amin. Bukan melayani hobi kita. Kalau kita cuma main musik hobi dong, main di luar gereja banyak kan, Kak? Yes. Tapi ketika kita daftar nih, saya pengen pelayanan di gereja ini. Kita melayani Tuhan Yesus. So kenalan dulu sama yang kamu layani, makanya jangan buru-buru pelayanan, Kak. It's okay. Oke. Ambil waktu tenang, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun. Perdalam hubungan sama Tuhan dulu, baru pelayanan. Nggak apa-apa. Pijakannya kekudusan. Tapi dari situ pastinya akan banyak aspek lain. Komitmennya gimana? Komitmen tuh mulai dari datang latihan on time, mulai dari ngulik lagu, mulai dari cara berpakaian yang benar gimana, ngomongnya gimana, komitmen-komitmen seperti itu sampai tentunya skill gitu. Nah, ini skill yang bagi sebagian orang kan kita melayani Tuhan. Yang penting hati, yang penting hadirat Tuhan, yang penting urapan Tuhan. Itu ayatnya di mana sebetulnya? Ya. Lanjut dulu, Kak. Oke. Iya. Ini penting. Iya. Ya, jadi saya melihat seorang Echa Sumantri bukan masalah hati, bukan masalah skill, tapi kita kenal nggak siapa yang kita sembah. Yep. Karena nanti bicara pelayanan ini kita bicara tentang pengorbanan. Yep. Pengorbanan itu Oh. adalah penyembahan, benar ya? Yes. Kita tidak mungkin berkorban kalau kita tidak menyembah, dan Yep. kita tidak mungkin menyembah kalau kita tidak kenal. Ya, saya cuma kasih tahu. Saya menyambung aja nih, mengulangi kembali. Engkau yang sudah pelayan Tuhan, yang belum baca Alkitab, mulai hari ini 1 pasal. Ya kayak kita makan pagi berapa sih? Betul. 3 kali ya? Iya. Why not 3? Kita pagi satu pasal, siang 1 pasal, malam 1 pasal. Iya. Sekarang lagi kita kan nggak perlu bawa Alkitab. Ya, di HP-nya. Ada Alkitab kan di HP-nya kan? Yang nggak ada kepenuhan sama foto-foto selfie kayaknya nih. Iya benar ya. Iya. Kita Benar. at least masa jasmani kita Iya. jaga, tapi Aku rohani kita. berapa kali doa, Tuhan kita kalau nggak makan kan asam lambung ya mah gitu beberapa ya. Aku berdoa Tuhan hidupin dong asam lambung rohaninya gitu. Jadi kalau belum baca Alkitab tuh, you know, Iya. ada kegelisahan. Aduh, gue belum baca Alkitab nih, gue belum berdoa nih. Nah, ini asam lambung mendekati mah rohani ya. Yep. Mah rohani nih ya, hati-hati. Ya, makanya siapa yang saya cuman ada seorang pendeta yang pernah ngomong gini, orang yang nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah menyembah dan gini, sebenarnya rohaninya lagi sakit, Jauh, sakit banget. jauh sakit. Iya. Nah, malam hari ini dengar baik-baiknya, mulai malam hari ini para pelayan Tuhan, ayo bangun pelayanan kita di atas pengenalan akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan yes. Oh luar biasa ini. Luar biasa. Ya, luar biasa. Nih yes dong, baca dong.
Di gereja itu gampang kan Kak, yes, on fire ya. Sampai rumah kan TikTok, Instagram, aduh. Iya. Baca, ada amin? Baca. Iya. Nah itu tadi, memulai itu mudah. Iya. Konsisten itu Konsisten Kak ya. Konsisten. Aku juga dulu terus terang malas baca Alkitab. Aku ngerasa panggilanku kayaknya pujian penyembahan aja nih. Gitu. Tapi lama-lama aku sadar bahwa kalau gua kenal Tuhan, gua harus suka tulisan-tulisannya dong, firman Tuhan yang menjadi manusia gitu. Jadi saya harus suka baca Alkitab. Oke. Ya awalnya dipaksain terus terang, males paksain. Sampai detik ini masih ada rasa males teman-teman. Ya kan kadang bukan Netflix itu menarik banget kan film-film, media sosial, scroll down semua. Tapi harus tegas dan stop dulu, baca Alkitab dulu. Yes. Betul, dipaksain aja Kak. Berarti memang untuk melakukan ini itu butuh disengaja. Yes. Harus betul-betul ada niat, disengaja, Yap. dan memang diatur waktu dengan baik untuk kita bisa baca Alkitab. Yap. Nah saya harapkan semua ini muka-mukanya udah mulai serius nih. Ya, baca Alkitab. Ya, serius-serius nih baca Alkitab. Kerohanianmu nggak akan bertumbuh dengan baca Alkitab 1 jam aja. 1 hari aja dalam seminggu nggak bisa gitu kan. Banyak yang, gue di gereja baca Alkitab Kak, nggak cukup lah. Emang makan seminggu sekali cukup? Enggak kan? Jadi di luar gereja, di luar komsel, di luar WhatsApp dari gembala sidangmu, baca sendiri Alkitabnya. Bangun hubungan. Oke. Iya. Kalau Ica sudah habis berapa kali baca Alkitab? Baru sekali. Baru sekali. Jujur. Iya, Makanya aku juga mau cerita, aku struggle juga teman-teman. Jadi beberapa saatnya aku baca Alkitab setiap hari mentok di Yeremia beberapa saat ini. Ini kesaksian nyata nih karena baru terjadi. Kayaknya seminggu 2 minggu yang lalu tiba-tiba Roh Kudus kasih kerinduan. Disiplin baca 5 pasal setiap hari. Di luar Amsal. Wah, Yeremia kan berat Kak. Iya. Paksain baca, kadang udah malam ngantuk baca. Puji Tuhan kelar Kak.
Oktober, hari Senin ini aku ingat memperingati kepulangan Papa yang ke-6 tahun. Papa berpulang jam setengah 3 pagi, jam setengah 11 itu aku pelayanan di teens gerejaku. Bukan main drum teman-teman, bawa firman. Terus pas orang-orang tahu Papa berpulang, beberapa menawarkan gimana pelayanannya mau di schedule nggak. Tapi waktu itu mungkin aku belum terlalu sadar ya, kayak masih kepukul banget, masih sedih banget. Aku bilang enggak deh, pelayanan aja lah. Ngapain di reschedule, emangnya kalau di reschedule Papa balik, aku bilang gitu. Kalau pelayanan yang nggak jadi papanya balik lagi nggak apa-apa deh, ini kan Papa udah di sana, aku bilang. Ya udah aku bawain firman Tuhan. Dan aku cuma doa, Tuhan tolong jangan nangis pas bawain firman. Nanti aja, habis selesai firman baru. Ya udah, Tuhan jawab. Pas bawain firman bener-bener kuat, habis bawain firman saya nangis guling-guling di lantai kayak anak kecil. Jadi hancur. Tapi betul-betul di situ Tuhan membuktikan bahwa ini kalau Tuhan ambil alih gitu, Kak. Oke. Ya kita bisa sesedih, sehancur apapun, tapi kalau Tuhan saya mau kasih yang terbaik buat Tuhan, saya mau pelayanan, bisa. Wow. Yep. Wow. Jadi apapun masalah kita, saat kita mau pelayanan, ya, kalau bisa diselesaikan, selesaikan. Yap. Tapi kalaupun tidak bisa, minta kekuatan dari Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Kalau perlu misalkan kalau masalah itu masalah yang susah, mungkin kita perlu bersyukur Yap. kali ya. Yap. Karena bersyukur kan menyetujui apa yang Tuhan lakukan dalam Yes. kehidupan kita. Mungkin Bersyukur kita untuk ketemu masalah. pertolongan yang belum tiba bahkan. Yes. Iya. Itu. Tapi mungkin satu hal yang perlu diingat, kalau ada masalah dan masih bisa diselesaikan, masih bisa dikontrol, silahkan melayani. Aku cuma bilang satu jenis ini nggak boleh pelayanan, yang masih hidup dalam dosa, Kak. Yes. Ya, jadi buat teman-teman kalau kalian masih hidup dalam dosa, jangan pelayanan dulu. Oh berarti harus perfect, enggak, saya juga belum sempurna. Tapi bedain hidup dalam dosa sama jatuh dalam dosa ya. Kalau jatuh kan jatuh, gak sengaja. Iya. Tuhan ampuni, berdiri, bangkit lagi. Iya. Tapi saya mau bicara buat teman-teman yang masih menghidupi dosa. Ya, yang masih pornografi setiap hari. Yang masih ngomongnya jorok setiap hari. Yang mohon maaf, masih ngerokok, masih nge-vape, masih mabok-mabokan. Tidak ada penghakiman. Tapi kamu tahu itu berdosa. Kamu tahu itu tidak kudus. Jangan pelayanan dulu. Yang masih punya pacar gak seiman, please jangan pelayanan dulu. Diselesaikan dulu. Ini bukan aku sok perfect loh, enggak teman-teman. Tapi mengerti ya, pelayanan itu anugerah. Dan di saat yang bersamaan, kamu harus melayani dengan kekudusan. Kalau kamu masih hidup dalam dosa, pelayanan ini berbahaya sekali. Oke. Mungkin gembalamu nggak tahu, tapi kan Tuhan tahu. Sekali lagi, skill penting. Kita abis ini bahas skill abis-abisan deh. Skill penting, tapi apa artinya tanpa kekudusan? Kamu bisa main jago, bisa nyanyi bagus, bisa bikin desain media yang keren banget, tapi kalau kamu masih hidup dalam dosa, kamu buka celah buat roh jahat. Dan itu pelayanan yang sangat berbahaya. Iya. Karena nggak ada proteksi, Kak. Oke. Ngeri. Ngerti. Iya, jadi ya sekali lagi aku tidak menghakimi, kita sama-sama belajar. Tapi buat teman-teman yang masih hidup dalam dosa, stop dulu sejenak. Yes. Datang dulu ke gembalamu, berdoa, dimuridkan lagi, sampai nanti lebih siap. Iya. Dan saya yakin begini, kalaupun kita jatuh, Yep. Tuhan akan melayakkan. Amin. Ya, sepanjang kita tidak hidup di dalamnya. Yes. Karena kalau yang jatuh itu kan onta bego lagi kan begitu kan, jatuh ke dalam lubang yang Iya, sama sama. dan berulang-ulang. Menghidupi terus. Nah, dan makanya tadi saya agak sedikit highlight kata mungkin kita perlu dimuridkan. Sangat, Iya kan? sangat. Iya, gimana tuh? Iya, karena aku belajar Yesus itu kan juga punya murid, teman-teman. Alkitab mencatat, kalau suka baca Alkitab pasti akrab dengan istilah ini, guru. Ya, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja, dia juga guru. Dan pemuritannya Yesus ini menarik, Kak. Ya, aku diceritakan salah satu kakak rohaniku, Kak Darana, dia bilang, Yesus itu punya 70 murid, tapi murid yang dekat sama Yesus 12 doang jumlahnya. Yes. Dan kita tahu satu orang masih bisa bikin dosa gila-gila namanya Yudas ya. Gitu. Jadi agak aneh memang, udah sedekat itu sama Yesus. Tapi ternyata ada yang lebih dekat lagi dari 12 orang itu, 3 orang. Ya, Petrus, Yohanes, Yakobus yang inner circle-nya Yesus gitu. Jadi kita di dunia pun kita butuh berkomunitas. Aku dan istri dulu kita berdua aja, Kak. Jadi kita tuh orangnya agak susah temenan. Kita berdua, aku dan istri sama-sama introvert. Siapa di sini golongan introvert, si paling introvert boleh angkat tangan. Yang ke mall tuh rasanya pemalu banget gitu. Ya kan? Tapi kalau di media sosial rame gitu kan. Kita berdua nih nggak serame itu, Kak. Tapi ya akhirnya kita sadar, oh kita butuh komunitas. Wow. So kita mulai buka hati, kita mulai, aduh awalnya ke rumah orang malu juga kan, Kak. Bener-bener malu gitu, tapi ya udah kita paksain deh. Kita berkomunitas. Oke. Ya at least we tried, at least kita mencoba. Iya. Yep. Jadi pemuritan ini salah satu sarana kita untuk kita berproses di dalam menuju kekudusan. Yap. Itu. Jadi karena tanpa pemuritan kita tidak mungkin bisa sampai di titik itu Yes, karena orang lain bisa ngelihat apa yang kita nggak lihat kan, ya. Kak. Betul, betul, betul.
ada kaca spion ya teman-teman. Kita kan nggak selalu bisa ngelihat kita gimana sih, tapi kalau di dalam komunitas pemuritan, gembalamu, mentormu akan bilang, kamu tuh perkataannya masih kayak gini, oh iya ya, nggak sadar saya, kamu tuh masih genit, kamu masih pemarah, itu orang lain yang bisa lihat gitu Kak. Ya jadi saling menajamkan. Nah ini nih yang menarik nih, Yap. kan biasanya kalau pemain musik nih, kalau ditegur sama gembalanya ya biasanya Marah, ya, ini marah balik, habis itu nggak nongol-nongol lagi gitu kan, tiba-tiba left group. Iya. Ya. Left group terus left the earth, meninggalkan dunia juga. Gitu ya, kayaknya terjadi nyata atau bagaimana? Gitu ya, left group gitu ya, left group habis itu nggak ada kabarnya, tiba-tiba izin keluar. Nah ini gimana nih? Ada kan banyak yang model seperti ini kan, karena mungkin tadi merasa dibutuhkan atau gimana. Nah, ini pernah ngalamin atau ketemu nggak sama kasus-kasus seperti ini? Pernah. Iya. Cuman aku coba lihat dari perspektif sebaliknya dulu ya Kak. Yes. Aku tidak membela musisi, cuman ini mohon maaf untuk para gembala, memang beberapa caranya juga negurnya nggak baik ya. Yes. Ada yang negurnya mempermalukan, ada yang negurnya tuh dia nggak ngerti musik sama sekali. Kalau kakak kan kebetulan memang main musik kan, ada gembala yang nggak ngerti musik, dikasih tahu soal musik ya, musisinya pasti kecewa gitu. Yes. Jadi ya dalam beberapa case aku ngerti kenapa mereka semarah itu sama pemimpinnya. Tapi dalam case-case yang umum, memang musisinya aja yang kebaperan. Oh gitu Iya, jadi ya tegurannya sebetulnya biasa aja, tapi aduh harga diri nih, pride nih gitu. Tapi teman-teman trust me, ini saya ngomong betul-betul dari hati. Ketika kita mengikut Tuhan, harga diri ini bener-bener, aduh diinjak aja deh udah. Karena semua tentang Yesus. Dan itulah jadi hamba kan. Hamba kan nggak gini, Tuhan saya mau keren ya, enggak. Tuhan saya mau melayani Tuhan. Bahkan Yesus ngomong tuh keras banget di kitab Lukas. Yesus bilang gini, kalau seseorang sudah melakukan bagiannya, seorang hamba, dia bilang aja, kami hanya melakukan yang harus kami lakukan. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Wow. Jadi ya udah, kalau kamu dapat teguran dan teguran itu membangun, terima. Oke. Kalau yang menegur caranya salah, nanti ngomong, Pak saya terima tegurannya tapi mohon maaf cara Bapak salah. Tolong Pak diperbaiki caranya, ya ngomong aja. Kan pemimpin juga harus terima teguran kan Kak? Yes. Iya, tapi jangan langsung pindah gitu. Gini teman-teman, saya nggak anti pindah gereja. Kalau gerejamu pengajarannya sesat, ya. Jadi misalnya gerejamu tuh bilang Yesus bukan Tuhan. Yes. Gerejamu, No Tritunggal. yes. Atau misalnya gerejamu tuh isinya tuh perdebatan mulu. Baptis Islam, baptis percik, nggak ada ujungnya. Gerejamu ngomongin duit terus. Pindah, sok. Nggak apa-apa. Mohon maaf. Hamba Tuhan di gerejamu selingkuh, berzina, LGBT, sok pindah. Sorry ya, pindah. Karena pemimpin harus diurapi Tuhan. Tapi selama pengajarannya benar, selama pemimpinnya bisa jadi teladan, sebisa mungkin bertahan lah Kak. Yes. Gak ada pemimpin yang sempurna. Kamu pindah gereja ke berbagai gereja, masalahnya akan ada terus. Akan ada masalah terus. Om Gilbert Umoino pernah bikin statement yang menurutku lucu juga sih. Gak ada gereja yang sempurna. Kalaupun ada pas kamu masuk situ jadi gak sempurna gerejanya katanya. Iya, jadi ya that's what happen. Maksudnya gini, saya dan istri juga kami tidak semudah itu cari gereja Kak terus terang. Tapi kalau Tuhan sudah kasih pemimpin yang baik, yang hidupnya benar dalam Tuhan, sebisa mungkin bertahanlah. Ya, jadi berkat di situ sambil kita dibentuk juga. Yang penting pengajarannya sehat. Ya. Oke, tuh yang penting pengajarannya sehat ya. Ya. Saya kembali lagi, saya mau ulangi sedikit ini. Yang tadi dikatakan bahwa kadang-kadang memang kan ditegur, terus kemudian gak terima, harus tetap ya rendah hati menerima. Mungkin kadang-kala caranya salah tapi esensinya benar. Iya, dan aku berkali-kali belajar mungkin teguran dia soal teknis musiknya tidak benar. Tapi Tuhan mengizinkan teguran itu untuk melatih hati kita. Yes. Gitu, jadi Tuhan selalu punya sasaran yang kadang kita nggak ngerti nih. Iya. Gue main musiknya bener kok iya, tapi rendah hatinya. Gitu Kak. Oke. Jadi ya belajar aja. Gak apa-apa, belajar aja. Ini benar ya. Buat teman-teman semua nih, karena saya kemarin ini baru negur singer saya nih kemarin. Masih hidup nggak Kak? Masih hidup. Puji Tuhan masih hidup. Gitu Puji ya. Tuhan masih ya. Jadi kemarin saya sudah bilang kan kalau di tempat ini kan kita sebutnya geladi. Bukan lagi latihan, karena latihannya di rumah, geladinya di gereja. Gitu kan. Lalu kemudian masih ada kalau lihat-lihat teks sambil nyanyi. Saya tiba-tiba dari belakang kasih naik mic saya. Set, matikan semua FOH. Ini singersnya nggak hafal lirik atau gimana nih? Iya. Nah kayak gitu. Nah ini kalau yang saya tegur mohon maaf. Ada nggak yang ada di sini yang saya tegur? Saya mohon maaf kalau caranya salah ya kan. Kita langsung sadar di tempat saudara-saudara kan gitu ya. Mohon maaf kalau caranya salah. Tapi esensinya saya pengen kita semua memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena tugas saya sebagai seorang gembala, sebagai seorang penilik di tempat ini adalah supaya pada saat kita pelayanan kita semua berikan yang terbaik buat Tuhan.
apapun itu. Mau model apapun pelayanan kita. Mau kita cuman pegang kamera, mau kita cuman pegang soundman, mau kita cuman ngerapikan motor. Just give the best. Gitu loh. Oke, yang setuju katakan amin. Oke. Aminnya agak berat ya, agak pedih ya. Tapi Kak, aku sangat setuju poin itu. Ini kita agak janjian ya teman-teman ya, kita baru ketemu kemarin. Cuman aku juga berkali-kali sudah sampaikan bahwa latihan di gereja atau di studio latihan itu bukan waktunya kita ngulik. Ngulik itu di rumah. Kan ibadah hari Minggu Kak ya. Yes. Atau teman-teman gak usah ibadah deh yang reguleran, yang main wedding, main di cafe, main di klub. Kan udah tahu jadwal mainnya hari ini gitu. Ya mungkin reguleran lagunya lebih umum ya Kak, biasa. Kalau di ibadah kan lagunya ibadah hari Minggu, lagu udah dikasih dari hari apa biasanya? Selasa, Rabu ya kan. Latihan hari apa? Minggu, Sabtu. Sabtu, Rabu, Kamis, Jumat, 3 hari cukup mestinya. Cuma 5 lagu ya kan? Iya, dan lagunya kan gak ada yang susah-susah banget gitu. Gak ada yang terpujilah namamu versi saya gitu kan, gak ada kan. Gak ada tiba-tiba Dream Theater gitu hari Minggu gak ada kan ya. Jadi gini, ngulik itu di rumah. Yes. Latihan bukan waktunya ngulik. Jadi pas lagi ngulik nih, singers gak boleh masih nyari lirik di Google. Drummer masih gini, temponya berapa bro? Itu di rumah. Keyboard nih, chordnya kemana? Itu di rumah. Bass nih, 4 atau 2 ya? Di rumah. Jadi latihan ngapain? Latihan tinggal ngompakin hati, berdoa, nyatuin spirit dalam Tuhan. Terus gini, misalnya tiba-tiba WL-nya, aduh sorry nih semalam nonton bola serak nih gue. Turunin dikit kuncinya, itu latihan ya kan. Yes. Terus pas interlude, kita ajak jemaat interaksi yuk, musik bikin aransemen baru, oke itu latihan. Tapi ngulik lagunya di rumah. Yes. Saya paling males ketemu orang yang belum ngulik pas latihan, buang-buang waktu. Latihan jam 7 sampai jam 9. Itu 1 jam baru 1 lagu, ngapain gak? Iya. Karena dia ngulik, salah sorry. Verse 1, verse 2 liriknya apa ya lah di rumah. Nah begitu kita tiba-tiba ngomong negur gitu dipikir sombong. Enggak, itu logika kok. Oh. Logika teman-teman. Kalian kalau ikut Indonesian Idol atau The Voice nggak hafal lirik. 1, dibully 1 Indonesia. Kedua, bisa eliminasi malam itu. Di gereja, singer salah lirik, lupa lirik, masih bisa pelayanan minggu depannya. Kenapa? Kasih karunia. Tapi kenapa kita mempermainkan kasih karunia? Mestinya kan kita bersyukur ada kasih karunia. Betul. Iya, tahu diri. Tolong bilang sebelahnya, tahu diri. Yes. Bilang tahu diri dulu, sambil tepuk tangan. Yes. Betul. Dan ya kalau saya 3-2-3 ya, apapun yang kita perbuat semua untuk Tuhan bukan untuk manusia gitu. Jadi mungkin bagi sebagian kan ini cuma latihan, tapi ingat loh cuma latihan itu pun sudah pelayanan buat Tuhan. Kenapa? Tuhan hadir di situ. Yes. Jadi kasih yang terbaik buat Tuhan. Kenapa pas jemaat nggak ada mainnya lebih jelek? Kan nggak boleh mikirin jemaat, mikirnya ada Tuhan di situ. Betul. Jadi ya mau latihan, mau pelayanan, mau ibadah lansia, mau ibadah sekolah minggu, kasih yang terbaik karena Tuhan Yesus hadir. Amin, Iya. amin. Ini luar biasa nih. Cuman saya tadi menarik ada satu hal yang poin yang gini. Batasan seorang Ica Sumantri nih. Misalkan gini nih. Ada teman kita, kan kalau kita main musik itu tim. Ya. Nah, tapi kita tahu dia punya keterbatasan, misalkan skillnya belum mumpuni Iya, atau iya. bagaimana. Nah kira-kira pernah nggak bertemu dengan tim itu? Kalau kita misalkan sudah jago nih, misalkan kita dia secara skill lah, kemudian dia masih agak di bawah sedikit, Iya. apa yang harus kita lakukan? Gitu Iya. loh. Dan batasannya seperti apa sih? Oke. Thank you Kak. Aku sekali lagi masih harus banyak belajar teman-teman. Ini nggak omong kosong, ini beneran dari hati. Cuma maksudnya gini, pertama kita akan ketemu orang yang skillnya berbeda-beda. Di sekuler pun seperti itu Kak. Iya. Jadi kitanya harus rendah hati untuk ngangkat dia dan yang Yes. skillnya kurang bagus juga harus rendah hati untuk mau latihan. Yes. Itu prinsipnya. Aku lebih baik ketemu orang yang bodoh tapi mau latihan daripada orang yang lumayan pinter tapi malas latihan. Nyebelin banget orang kayak gitu terus terang. Jadi mendingan dia kemampuannya kurang tapi Kak saya mau latihan, saya mau berusaha. Waduh seneng banget ketemu orang semangat gini Kak. Itu pertama. Kedua gini, batasan skill itu tentu tidak ada batasnya ya. Tapi kalau di gereja kan kita harus tahu culture gereja kita Kak. Yes, iya. Jadi maksudnya gini, kalau ada yang bilang, Kak lagunya kesusahan, itu perlu kita pertimbangkan tuh. Apa indikasi kesusahannya? Dan aku beberapa kali menemukan memang lagu yang dipilih atau aransemen yang dipilih, sebetulnya tidak cukup nyaman untuk ibadah. Oke. Gitu. Jadi ya itulah teman-teman ya sekali lagi kita nih hamba, jadi melayani jangan pakai ego. Ya kalau teman-teman tanya aku pengennya pelayanan kayak gimana, ya aku akan bikin musik yang ya teman-teman kalau udah pernah dengar karyaku ya kurang lebih seperti itu buat ibadah, tapi ngapain gitu. Contohnya Datanglah dan Bertakhta deh, itu kan lagu yang hits banget. Kan interlude-nya susah banget tuh kan. Gede-gede gitu. Itu jemaat ngapain pas interlude kayak gitu? Jemaat ikut nyanyi, tuh gitu. Enggak kan ya? Enggak ya.
Ngapain gitu kan jemaat. Dan here's the thing, ketika jemaat tidak terkoneksi dengan musik atau lagu yang dibawakan, Ya. ngapain mereka? Ambil HP. Yes. Dan langsung lost dari fokus mereka ke hadirat Tuhan. Gitu. Jadi aku belajar bahwa oke lah, kita boleh berkreasi, kita boleh latihan harus memperluas skill kapasitas, tapi pas hari Minggu pilihlah lagu, pilihlah aransemen yang cukup. Aku berkali-kali ngomong jemaat tuh datang ke gereja beda-beda teman-teman. Ada yang suka cita, ada yang lagi berantem sama suami istrinya, ada yang lagi terlilit utang, ada yang lagi dikejar-kejar preman karena judi online. Jadi kalau mereka ke gereja dikasih musik yang lebih berat lagi, bebannya bertambah banyak. Kesian. Jadi udahlah, kasih lagu yang gampang, yang enak buat mereka masuk hadirat Tuhan. Kalau teman-teman, Kak gue gak puas tuh, yang harus puas Tuhan Yesus. Yes. Iya. Kitanya nanti dipuaskan sama hadirat Tuhan, bukan sama musiknya. Amen. Gitu. Amen. Iya. Ya. Jadi saya setuju sekali itu seperti itu ya. Jadi jangan, karena ada yang bersembunyi begini, ada yang bersembunyi. Kan kita memberi yang ke musisi nih. Iya. Keegoisannya bersembunyi di balik. Kan kita mau beri yang terbaik nih, makanya yang susah hajar. Iya. Gini, Tapi berhikmat gak? Nah, Itu. ini. Sama kayak papaku selalu bilang main musik kayak masak. Ya kan? Nasi goreng gitu. Nasi goreng ya nasi goreng kan. Ada musisi nih, gue pengen kasih dong nih mayones, gue kasih keju, gue kasih es krim. Wah gue kasih salad nih. Ya bisa aja. Tapi kan udah berlebihan gitu loh. Jadi teman-teman harus tahu, ini mundur dikit teknis nih. Musik yang kamu mainin apa? Genrenya apa? Rock kah, jazz kah, pop kah? Nah setiap genre itu kan punya batasan tuh. Punya rumahnya. Oke gue main pop. Kalau gue main pop misalnya, buat apa tiba-tiba ada chord 13? Nggak nyambung kan Kak gitu. Gue main rock nih. Buat apa ada chops di drum gue? Beda genre gitu kan Kak. Ini musik pop nih, lagunya nih. Tiba-tiba dia riff and run, kayak Ziva gitu, kayak Fade gitu. Kan udah beda tuh Kak. Riff and run itu R&B gitu loh. Jadi ya itulah pentingnya kita belajar firman sama belajar musiknya juga. Jadi ya memberi yang terbaik sesuai kapasitas genrenya apa, rumahnya apa gitu. Oke, jadi memang supaya kita tidak berlebihan, karena berlebihan kadang-kadang justru malah mengganggu. Sangat mengganggu. Bukan malah terlihat bagus, Yes. malah semakin mengganggu gitu ya. Aku berkali-kali ngomong Tuhan tuh terima aja mau kita kasih musik sesusah apa dia menciptakan kok. Mau Yes. bikin musik ganjil 13/8 juga Tuhan esek-esek aja di surga. Jemaatnya yang kesian, ya kan. Kadang bukan cuma jemaat, musisinya sendiri yang kesian gitu kan. Ya nggak bisa tadi ya kan, Iya. bengong-bengong. Iya nggak bisa. Gitu, padahal pakai sequencer doang ya. Kadang tiba-tiba jatuh terlutut nangis gitu bukan di jamaah hadirat Tuhan. Nggak bisa nyanyinya gitu. Iya. Nggak bisa Tuhan. Ya. Jadi saya berharap di sini jangan ada yang berlutut karena susah langsung. Gitu ya. Nah ini yang luar biasa. Jadi memang Ya Tuhan. kadang-kala memang kita musisi ini seringkali pengen nunjukin skill dan itu sebagainya. Padahal semuanya belum pada tempatnya, Iya. tidak di situ. Gitu. Karena sekali lagi ingat pada saat kita melayani, it's not about us, but it's all about God. Gitu ya, bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Makanya beberapa kali semuanya saya juga rindu semuanya di tempat ini para pelayan Tuhan. Ini curhatan saya ya. Mungkin kita hilangkan, mungkin bagian-bagian interlude yang susah kita hilangkan saja gitu loh. Toh juga kita nggak ngapa-ngapain, mungkin kita lebih baik mengajak terus jemaat untuk memuja dan menyembah Tuhan. Nah, ini buat masukan kita semua, termasuk saya di tempat ini. Gitu ya. Yang dari gereja lain juga saya rasa seperti itu ya. Saya rasa menangkap sebuah value yang harus kita tangkap sama-sama gitu. Supaya itu tadi, yang tidak bisa pun kita up sama-sama, kita sama-sama naik gitu. Jangan ditinggalin, kasihan. Gitu. Asal orangnya mau latihan, mau Asal belajar. orang mau latihan. Apalagi kalau model Eca kan bisa keyboard juga kan. Puji Jadi, Tuhan bisa ya. jadi bisa ngajarin nih pemain keyboardnya lari-lari gini-gini. Mungkin bisa dikasih tahu. Bisa. Dan ini mungkin teknis lagi dikit mengajarkannya harus dengan istilah yang tepat Kak. Oke. Iya, jadi kan beberapa kali nih misalnya dikritik gini, lu main keyboardnya nggak enak. Nggak enaknya kenapa? Nggak tahu, nggak enak aja. Nggak boleh tuh. Harus tahu. Ya kan? Gitar lu nggak enak tuh kenapa? Nggak tahu, nggak enak aja. Enggak, harus tahu dong. Kenapa? Reverbnya kebanyakan. Distorsinya kurangin dikit atau apa. Drum lu nggak enak tuh. Padahal bukan nggak enak, kekencengan misalnya gitu. Itu istilah sederhana kan Kak? Yes. Jadi ya di gereja kadang gitu kan. Pokoknya nggak enak, cari tahu sendiri ya stres gitu. Kita harus bisa mendefinisikan tuh nggak enaknya kenapa. Coba latihan dulu yuk, coba dibangun dulu. Pecah suaranya mungkin nabrak sama chord. Jadi ya dibicarakan baik-baik lah Kak. Oke. Jadi memang memang karena untuk masalah teknis harus ada orang yang punya karena banyak itu tadi yang Eca bilang tuh. Banyak hamba Tuhan yang nggak ngerti, tapi sok-sok
mencampuri gitu ya. Saya yakin di sini dari muka-mukanya ada yang, pendeta gua tuh. Ada? Kalau bisa ini FYP ke gembalaku dong gitu. Saya sudah melihat mukanya, ini kok gembala gua banget gitu ya. Gitu. Tapi percaya gini, setiap Tuhan taruh kita di suatu tempat, kita akan belajar sesuatu di sana gitu loh. Entah itu mungkin dari ketidaktahuan, mungkin dia secara teknisnya enggak ngerti. Tetapi Tuhan mau ngajarin kita mungkin humble. Tuhan mau ngajarin kita mungkin di titik yang lain. Kan ada pepatah mengatakan gajah di pelupuk mata tidak dilihat, tapi kutu di seberang sungai dilihat. Tetapi kan begini, kutunya tetap terlihat. Artinya kalau kita lihat orang lain masih ada kutu kan, kalau kutunya bersih, kita juga yang senang. Betul tidak? Nah, itu yang harus kita mengerti. Nah, saya senang sekali malam hari ini kita diberikan sebuah value baru. Nah, ini pertanyaan ini untuk pemusik-pemusik nih. Ya, ada dari saya dulu pertama nih, sebelum saya lempar ke teman-teman semua yang di sana. Pertanyaan terbaik nanti bisa bawa pulang kamera yang ini di depan. Kalau kayaknya tuh X2 Pro Bass-nya di sana ya. Bisa bawa AC dalam ruangan drum tuh. Nah gini, di kita perkembangan gereja yang karismatik ini kan sangat pesat ya, Cak, ya. Sangat pesat. Jadi ada suatu jalan di Makassar ini, satu jalan aja, jaraknya cuma 2 kilo, itu ada 4 gereja yang modelnya karismatik. Perkembangannya sangat pesat. Nah akhirnya kan di kalangan karismatis ini kekurangan pelayan musik. Nah kemudian kita ketibaan, ternyata ada pemain-pemain reguler yang ternyata sama-sama beragama Kristen nih. Nah mereka akhirnya diajak pelayanan juga, terjun ke pelayanan. Tetapi mereka juga masih reguler. Ini sebenarnya boleh nggak atau bagaimana? Kira-kira pendapat Eca ini gimana? Aku kembali ke firman ya. Jadi jangan menurutku, jangan menurut Kak Ezra, jangan menurut gembalamu, kembali ke firman. Sebelum itu saya bilang gini, kan kadang-kadang gini, ada pendeta yang bilang gini, nanti transfer roh loh. Transfer roh. Jangan nih alat musiknya enggak boleh lagu-lagu dunia. Ada yang gitu, yang mirip siapa tuh yang nyanyi tiba-tiba datang maknya liatin terus tiba-tiba berubah lagunya. Iya kan, kayak gitu ya. Saya nggak tahu tuh. Gitu. Kudet. Ada yang kayak gitu kan. Nah ini gimana menurut? Transfer roh itu bisa terjadi ya, teman-teman. Alkitab pun mencatat orang kerasukan setan dan sebagainya. Tapi sebelum lebih jauh gitu, prinsipnya gini, panggilan Tuhannya apa? Ada yang dipanggil Tuhan jadi full timer, ya jangan bermain sekuler. Jangan bekerja sekuler, dan perlu diingat pekerjaan sekuler bukan cuma musisi dan penyanyi yang reguleran. Jadi dokter itu sekuler loh. Emang pasien yang kamu tangani Kristen semua kan enggak? Ya kan? Jadi hakim tuh sekuler, jadi menteri sekuler. Ya kan gitu, jadi sekuler gak cuma di musik. Itu pertama, kalau panggilannya full timer ya jangan berkarir di sekuler. Tapi kedua, kalau memang Tuhan panggil untuk berkarir di sekuler, berdoa, minta protection. Maksudnya gini Kak, aku berkali-kali ngomong gereja nggak bebas dari dosa juga. Maksudnya teman-teman misalnya sekarang nih lagi sesi gini, buka pornografi di HP, HP-nya langsung kebakar mati nggak? Enggak kan ya? Artinya apa? Roh Kudus dalam kedaulatannya masih mengizinkan ada kesalahan, kebodohan semacam itu terjadi di gereja dan belum waktunya untuk ditegur keras seperti itu ya kan. Masih masa kasih karunia, kitanya aja yang harus tahu diri gitu loh. Tapi maksudnya di gereja pun orang bisa bikin dosa, orang bisa ngomong jorok di gereja bisa kan gitu. Orang bisa nafsu nggak lagi pelayanan lihat jemaat yang cantik atau ganteng, bisa Kak gitu. Jadi bukan berarti gereja tuh bebas dari dosa. Sekali lagi untuk kita bisa hidup benar bukan kita ada di gereja terus enggak. Tapi kita terkoneksi terus sama Roh Kudus. Kita hidup dalam hadirat Tuhan. Itu yang jadi benteng kita. Itu pertama. Jadi kalau kamu dipanggil untuk bermusik di sekuler, minta protection dari Tuhan. Amin. Minta perlindungan. Karena saya harus jadi berkat. Maksudnya gini, kalau kita bermusik hanya sekedar buat duit. Gini ya teman-teman, saya tidak menghakimi. Kita semua butuh duit. Tapi jangan sampai duit jadi tujuan utama. Karena kalau duit Kak akan cari terus, gereja ini PK-nya segini, gue masuk sini, ada yang lebih tinggi gue pindah, ada yang lebih tinggi gue pindah kota lama-lama, pindah negara lama-lama, nyari duit. Dan Alkitab mencatat Yesus bilang akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sayangnya cinta uang gitu. Jadi buat teman-teman di sini yang masih PK ngomongin di grup WhatsApp PK bertobat, bukan kata saya, kata Alkitab. Sekali lagi pelayanan anugerah, mau dibayar syukur gak dibayar ya gak apa-apa, anugerah. Itu pertama. Dan untuk bisa menentukan itu ya pastinya berdoa. Tanya Tuhan saya full timer atau bisa bermusik di sekuler. Karena itu panggilan sih Kak. Benar-benar itu personal banget. Maksudku gini, dimanapun harus jadi berkat. Amin. Percuma kamu full time di gereja tapi kerjanya menghakimi orang. Ngapain gitu kan Kak. Sebaliknya yang di sekuler juga, di gereja gak maju, musiknya culun, ngatain terus, kepahitan hatinya ya gak jadi berkat juga. Gitu. So bukan masalah boleh atau tidak, masalah panggilannya.
gitu. Dan however di Alkitab tercatat orang-orang yang sekali lagi bekerja di sekuler, Yusuf, Daniel, mereka orang-orang yang bekerja di bidang pemerintahan sekuler gitu. Jadi buat teman-teman yang bekerja di sekuler, jangan takut selama itu jalan hidup dari Tuhan, jalani sebaik-baiknya, dan yang pasti jaga kekudusan. Iya. Karena memang ya terus terang di luar godaannya kan cukup besar ya Kak. Iya. Aku udah lama sih nggak ke klub, tapi setauku pakaiannya cewek-cewek di sana pasti lebih berani. Iya. Iya kan, bau minuman keras, bau rokoknya pasti lebih pekat dibanding di ruangan ini gitu. Iya. So ini, tahu kelemahanmu aja. Dulu istriku berapa kali share di podcast, dia kelemahannya ngomongnya agak kasar karena pergaulannya jelek. Terus pas kita ketemu, aku juga punya kelemahan. Tapi istriku kelemahannya waktu itu ngomong jorok gitu, ngomong kasar. Bukan jorok lah, kasar. Terus dia bilang dia mau bertobat. Terus aku bilang ya kalau kamu mau bertobat, kamu harus tinggalin pergaulanmu. Wah berat Kak, teman-teman baik. Tapi akhirnya dia berketetapan, dia tinggalin dan puji Tuhan. Langsung diubahkan. Gitu. Jadi buat teman-teman di sini kalian harus tahu kelemahanmu apa. Kak saya keterikatan sama rokok ya, jangan gaul sama perokok dulu. Bisa lepas dalam nama Yesus, tapi pergaulan yang buruknya ditinggalin dulu gitu Kak. Jadi sebetulnya ini gambaran yang lebih luas daripada sekedar boleh atau tidak gitu. Karena kalau dibilang di gereja udah pasti aman, enggak juga. Enggak juga gitu Kak. So ya dimanapun Tuhan tempatkan jadi berkat. Oke, Iya. oke baik. Ini kita sudah sampai 8:30 baru ngomongin ini. Nah, oke. Saya mau coba tim soundman mungkin siapkan mic-nya. Buat teman-teman yang mau bertanya ya, saya beri kesempatan. Bisa minta tolong handphone saya mau catat pertanyaannya. Saya nggak ada handphone, ada di belakang atau di mana ya? Saya sudah 2 hari ini hilang ingatan naruh handphone di mana. Gitu ya, dari tadi pagi. Oke, mungkin ada yang bertanya silakan angkat tangan, berdiri nanti akan diberikan. Kalau tidak ada saya terus yang bertanya nanti ya. Saya sudah pertanyaan saya masih ada 100. Gitu ya. Ada yang bertanya silakan angkat tangan, pertanyaannya spesifik. Mungkin perkenalkan nama dari gereja mana dan kemudian silakan bertanya. Oke, silakan ada. Jangan malu-malu. Ya, pertanyaan terbaik dapat hadiah juga. Asik. Gitu. Ada atau Dapat nih sudah semua? pohon Natal warna biru nih dapat nanti. Iya. Blue Oke. Christmas. Ada, Cahyudi silakan. Berdiri silakan diberikan. Nanti di belakang ya. Kita supaya cepat fast ya kita Siap, Kak. ini interaksi aja Ya. langsung nanti. Cepat to the point pertanyaannya, efektif, singkat. Tolong dinyalakan, sudah dinyalakan belum? Oh sudah, tinggal ngomong tuh. Wah, coba lihat dulu. Belum. Oh belum, dinyalakan. Oke. Oke? Tes. Oke, yes. Ya, shalom. Saya Terima kasih atas kesempatannya Kak. Sama-sama. Saya izin bertanya 2 pertanyaan tapi pendek. Ayo, Oke. let's go. Kali ini 2 ya, karena penanya pertama 2, penanya berikutnya 1. Yuk. Oke Kak, yang pertama itu tadi sempat dibahas juga untuk pemilihan lagu khususnya dalam ibadah. Karena saya sempat juga nonton beberapa video FYP di saya, di Instagram saya, katanya banyak yang pemilihan lagu di gereja sekarang fokus, ada beberapa lagu yang katanya dalam tanda kutip subjek utamanya itu bukan Tuhan. Ya, Saya tidak tahu mungkin lagu seperti apa, tapi ada katanya lagu-lagu rohani yang subjek utamanya bukan Tuhan di lagu itu. Ya. Dan itu bagaimana tanggapan Kakak? Apakah memang ada lagu-lagu yang, kan sekarang semakin kesini banyak lagu-lagu rohani atau lagu Yes. yang dipilih untuk dalam ibadah, apakah ada batasan tertentu untuk pemilihan lagu? Ya. Atau seperti apa? Ya. Kemudian yang kedua, tadi sempat dibahas juga mengenai peperangan rohani. Ya. Nah, ketika kita sedang mengalami peperangan rohani itu, ada tidak momen atau titik yang bisa membuat kita kembali ke perkenan Tuhan? Ya. Mungkin seperti itu. Terima Oke, kasih. thank you. Langsung. Oke, yang pertama gini pemilihan lagu. Pertama harus yang alkitabiah. Ya, kalau dibilang lagu-lagu rohani yang yang cengeng, yang ngadu, yang protes Yes. itu nggak alkitabiah. Sebetulnya kita baca di Mazmur pun ada gitu kan. Iya. Kak? Di ratapan pun jelas itu Iya. ratapannya Yeremia gitu. Jadi aku tidak anti dengan lagu-lagu seperti itu. Tapi tentu buat ibadah secara umum, kita kedepankan lagu-lagu yang mengagungkan Tuhan. Yes. Bukan yang tentang aku, saya, no. Yesus gitu. Itu pertama. Dan kedua ini, pilih lagu sesuai culture gerejamu. Sekali lagi culture, budaya gerejamu. GBI, jangan jadi seperti JPCC. Jangan jadi seperti GPDI tidak perlu menjadi karismatik seperti NDC. Misalnya saya sebut aja sama teman-teman. Ya. Apa? GMS Gereja misalnya ya? HKBP nggak perlu jadi kayak GMS. Jadilah sesuai apa yang Tuhan taruh di situ. Yes. Yang penting alkitabiah, yang penting berjalan dalam kebenaran. Gitu loh teman-teman. GKI ya jadilah GKI di dalam Tuhan. So pilih lagu sesuai culture. Ada beberapa gereja maksain.
Sorry ya, aku tidak bermaksud mengkritisi berlebihan, tapi kayak tadi lagu I'm So Blessed, itu belum tentu semua jemaat bisa nyanyi. Saya pun nggak bisa Kak. Bukan berarti salah ya, tapi itu perlu jadi pertimbangan. Di gereja bisa nggak nih? Di Makassar bisa nggak nih? Di Jakarta aja belum tentu bisa Kak. Gitu, jadi kayak lagu Praise, semua tahu lagu Praise ya, Elevation. Itu lagu seru banget kan, itu. Aku lihat beberapa jemaat bengong pas lagu itu. Kenapa? Tidak sesuai culture-nya. Nggak sesuai budaya di tempat itu. Mereka tumbuh besar dengerin lagu-lagunya Paniko mungkin. Weler Kaun tuh mungkin tiba-tiba, wah lagunya praise gini, bingung mereka nyembah Tuhannya gimana gitu. Yes. Jadi culture penting. So Alkitabiah dan budaya. Oke, pertanyaan kedua tentang peperangan rohani. Alkitab mencatat gini, yang di dalam Tuhan lebih dari pemenang. Itu aja. Tapi pertanyaannya gini, hidupnya benar nggak? Hidupnya kudus nggak? Karena kalau kamu hidup dalam dosa ya otomatis buka celah. Gitu, membuka celah buat setan gangguin. Sebetulnya itu aja. Itu aja sih Kak. Oke. Makanya hidup kudus dalam Tuhan. Hidup kudus ya. Oke, sudah. Cah Yudi, ada lagi yang bertanya? Tepuk tangan dulu buat Cah Yudi. Thank you. Oke, yang bertanya silakan yang di tengah, silakan berdiri. Ya. Oke, dari nama siapa dari gereja mana? Shalom, selamat malam Shalom. gereja, Kak. Ya. Saya perkenalkan, nama saya Brandon Stanggang, saya dari GKI Rema. Siap. Ya. Saya ingin bertanya Kak, dalam salah satu podcast kakak sampaikan bahwa tidak hanya hati namun juga skill dalam bermusik itu penting. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita agar dalam penyesuaian skill tersebut kita tidak seperti memamerkan kemampuan kita, namun memang untuk memuliakan Tuhan. Karena banyak sekali orang yang melihat ketika kita berskill, kita dipandang hanya untuk memamerkan kemampuan kita dan kesannya mencuri kemuliaan Tuhan. Ya. Sekian Kak, Terima kasih. Thank you. Iya, sekali lagi skill penting karena mungkin tadi kita belum bahas lebih dalam nih Kak. Yes. Skill penting karena kita melayani raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Istriku berkali-kali ngomong, nggak boleh double standard. Di dunia skill penting, kenapa di gereja enggak? Yes. Di dunia harus main yang bagus, harus nyanyi yang bagus. Di gereja yang penting hati, nggak fair. Kita tidak menghormati Tuhan dengan hal itu. Dan kenapa harus skillful? Simply karena itu talenta dari Tuhan, jadi harus dikembangin. Dan kalau yang bilang gini, gua nggak skillful berarti nggak bisa pelayanan. Oh itu mental korban. Nggak boleh punya victim mentality. Kalau saya bilang jemaat, pelayan Tuhan harus hidup kudus, semua bilang amin gitu kan. Kenapa pas saya bilang harus skillful nggak ada yang bilang amin? Kan kudus, emangnya langsung kudus momen itu enggak. Saya mau hidup kudus Tuhan, masih buka pornografi mungkin sesekali, tapi bertobat. Iya. Masih ngomong jorok nggak sengaja, tapi Tuhan ampuni, bertobat. Proses ya. Proses kekudusan, sama skill juga berproses. Kekudusan sama skill sama-sama berproses. So, pertama gini, fokus kita melayani Tuhan. Kalau orang ngatain kita, nggak usah dipedulikan, kecuali memang kitanya yang salah. Karena orang terkadang cuma bisa menghakimi, oh dia mencuri kemuliaan, which is kemuliaan nggak bisa dicuri. Kemuliaan Tuhan nggak bisa dicuri. Nah itu tadi saya mau highlight tuh. Iya. Mencuri kemuliaan Tuhan. Yang nyuri dari Tuhan Iya. bisa ya. Actually temanku yang ngomong namanya Berry Likumahua, pemain bass, dia bilang kemuliaan Tuhan nggak bisa dicuri. Bener juga Ber. Iya. Siapa kita mau curi-curi kemuliaan Tuhan gitu kan. Iya. Kemuliaan Tuhan nggak bisa dicuri. Tapi dari buahnya kelihatan. Dia punya skill yang bagus, kehidupannya gimana? Yes. Jadi berkat gak atau sombong? Pas pelayanan attitude-nya gimana? Mau bersama-sama atau jadi menang sendiri? Itu kan buahnya yang terlihat gitu. Jadi ya itu harus dijaga, tapi fokus utamanya adalah Tuhan. Jangan terlalu pusing dengerin omongan orang, karena beda-beda pasti. Saya udah kenyang dikatain sombong belum kenal Kak. Iya, Pas udah kenal, nggak sombong ya udah biasa gitu kan. Jadi ya itu pertama, fokusnya Tuhan. Kedua ya udah fokus latihan aja, sesuai kapasitas. Jangan banding-bandingin diri sama orang lain. Karena kalau kita bandingin diri sama orang lain, stres. Di Makassar kan musisi banyak yang bertalenta. Yes. Ya kan kalau kita terus bandingin lebih jago dia ya nggak ada habisnya Kak. Jadi bersaing lama-lama kan. Mending fokus upgrade diri sendiri. Yes. Better dari diri saya yang kemarin, dari diri saya yang tahun lalu gitu Kak. Jadi maksudnya adalah coba kita mengaca lah ya. Misalkan kita di Januari di tahun 2023 nih, main keyboard kita kayak model apa sih? 2024 ada peningkatan gak sih? Kan gitu ya. Nyanyi kita aja lah, singers misalkan nih. Tahun lalu kita nyanyinya nih suaranya gimana sih? Iya. Terus tahun depan apakah ada peningkatan atau enggak? Nah dari situ kita mungkin bisa, karena gini sesuatu yang enggak bisa diukur itu namanya juga bukan parameter, enggak bisa. Sesuatu yang bisa kita ukur, yang bisa kita lihat. Gitu ya, makanya nanti pelayan yang di GBI ini ya untuk singers, saya akan rekam suaranya gitu ya. Asik. Saya rekam suaranya track-track sendiri supaya nanti dikasih ini loh, model suaramu model begini. Nanti kita coba 1 tahun lagi, terutama yang di sini kan saya sudah kasih masuk training vokal ya. Ya, gereja sudah memfasilitasi dan harusnya bisa. Gitu ya. Jadi mulai ke depan itu kita akan siapkan alat gitu di belakang, kita pakai DAW, rekam per track ini singer-singersnya gitu ya. Terus dikasih habis itu buat evaluasi bener. Iya, betul Kak. Gitu. Jadi skillnya sesuai dengan kebutuhan lagu yang dimainkan, sesuai dengan kebutuhan jemaat gitu. Yes. Oke, berikutnya tepuk tangan dulu yang meriah buat Thank Teca you. Sumantri. Aduh.
Luar biasa. Ada pertanyaan lagi, silakan angkat tangan. Oke, yang paling ujung, ibu dari ini, paling belakang. Angkat tangan yang tinggi supaya teman-teman sound and beat. Nah, oke. Silakan. Ini, ya. Silakan, dari mana dan mau kemana? Salah ya. Oke, shalom. Shalom. Perkenalkan, nama saya Amelia Kristiani Wengkau. Saya dari Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Wow. Nah, pertanyaan saya ini Kak soal pelayanan sebenarnya. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana menurut pandangan Kakak apabila kita bergereja di tempat lain? Nah, contohnya saya itu bergereja di Jemaat Satria Kasih. Dan saya terpanggil melayani di gereja karismatik. Tetapi masih banyak orang yang menganggap itu salah. Dan apalagi kepada masing-masing pendeta yang menganggap kamu itu berakar di gereja sini, tetapi kamu itu bertumbuh di gereja lain. Apa nanti menghasilkan buah apa nanti? Jadi pertanyaan saya, bagaimana pandangan Kakak tentang kasus seperti ini? Terima kasih. Terima kasih. Oke, sebelum lu jawab nih gini ya. Jadi ini di list saya juga ada nih. Oke, Jadi iya, gini, gimana seandainya kan tadi misalkan nih, ini banyak nih Iya. gereja-gereja karismatik tumbuh kan. Kemudian pemusik kan dimintain tolong sering tuh. Iya. Nah, gimana dengan pemusik yang sering bantu gereja lain atau pelayan Tuhan yang sering bantu gereja lain? Iya. Ini kan kurang lebih sama nih. Iya. Jadi dia sudah di gereja yang lain, kemudian tiba-tiba, tapi dia terpanggil untuk melayani di tempat Iya, lain gitu iya, loh. iya. Terpanggil dalam arti mungkin vibes-nya mungkin dia oke, gue pengen juga deh pelayan Iya. di situ. Nah ini seperti apa? Oke. Yang pertama, kurang lebih lah. Poin tentang tertanam itu sebetulnya benar ya. Jadi aku juga punya salah satu mentor rohani yang bilang sama aku dan istri, tanaman kalau dicabut terus ya nggak bisa bertumbuh gitu kan Kak. Jadi memang kita harus punya satu tempat untuk tertanam, untuk dimuridkan, untuk punya koneksi dengan gembala sidang di satu tempat. Kalau seandainya hanya sesekali diajak melayani di tempat lain, ya nggak apa-apa. Kan namanya membantu. Tapi kalau rutin sebulan berapa kali terus-terusan ya gereja lokalnya ditinggal jadi nggak sehat juga sih Kak. Gitu. So ya sekali lagi teman-teman, yang penting pengajarannya Alkitabiah, yang penting pemimpinnya bisa hidup benar. Masalah gerejanya apa? Sebetulnya aku percaya itu kekayaan tubuh Kristus. Ada yang sukanya gereja tua, ada yang sukanya gereja yang hidup, ada yang sukanya kalau nyembah Tuhan diam aja, ada yang sukanya kalau nyembah Tuhan angkat tangan, merem, ada yang sukanya kalau lagu cepat loncat-loncat, ada yang biasa aja diem. Itu selera gitu Kak. Jadi teman-teman harus memperhatikan itu. Gue ada di gereja apa nih? Di gereja gue menyembah Tuhannya seperti apa? Ada beberapa yang, Kak, WL di gereja gue tiap menyembah Tuhan nangis mulu. Tapi itu sudah jadi budaya di situ Kak. Iya kan? Kamu ada di gereja yang sudah ratusan tahun, tiap penyembahan tuh pasti nangis gitu. Jadi jangan protes. Kalau protes ya pindah gereja gitu kan Kak. Kak, pendeta saya begini khotbahnya 1 jam lama banget. Ya itu budaya di gerejamu. Ada gereja-gereja yang pendetanya khotbahnya 20 menit, ada. Kalau saya tipe orang lama sama istri khotbah 1 jam nggak apa-apa, kita seneng. Tapi saya ngerti, zaman berganti, ada yang khotbahnya 15 menit. You know, jadi ya again, carilah yang terbaik dari Tuhan. Sekali lagi yang penting Alkitabiah, yang penting dia pengajarannya sehat. So untuk menjawab, kalau sesekali membantu nggak apa-apa ya, kita harus membantu tubuh Kristus. Tapi kalau jadi rutin, gereja lokalnya ditinggalin terus ya sebaiknya jangan Kak. Kalau memang mau pindah, pindah aja. Kalau gitu. memang pindah aja. Yang penting pindahnya baik-baik. Yes, gitu. Oke. Tepuk tangan dulu buat Thank you. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Silakan yang tadi angkat tangan dan angkat kaki kalau nggak salah. Itu ada? Angkat tangan mau ke WC maksudnya tadi. Ada? Silakan. Jangan malu-malu. Gitu ya. Nah sambil mencari-cari pertanyaan saya pengen gini. Iya. Support sistemnya Eca. Gimana sih? Bisa sampai. Iya, aduh istriku harus maju berarti. Oke. Memang itu tujuan saya. Silakan. Sambil Jess mempersiapkan diri, jadi aku berkali-kali ngomong di sini sebagian besar teman-teman muda, memilih pasangan hidup itu sangat penting ya, teman-teman. Ini sesi pasangan hidup sudah mulai senyumnya. Karena gini, banyak orang berpikir, gue coba-coba aja sesuka gue sampai gue puas nanti ketemu gitu. Tapi sebetulnya Alkitab nggak pernah mengajarkan yang namanya patah hati atau salah pilih pasangan. Alkitab itu mengajarkan polanya sama, cari satu, dijodohkan menikah gitu kan. Ishak, Ribka dan seterusnya gitu. Jadi kita berdua pernah salah pilih pasangan dan nyesel banget Kak. Nyesel banget karena jadi buang-buang waktu, buang duit, buang memori, hapus-hapusin media sosial capek banget gitu kan. Jadi ya
Buat teman-teman yang lagi single berbahagialah. Nice. Ya. Itu. Natal gue single ya. Kenapa emang Natal single? Iya. Natal kan tentang Yesus. Iya. Sejak kapan Natal harus dinner kagak sesat itu. Emang kenapa kalau pasangannya pohon Natal? Iya. Iya kan? Mau nambahin apa? Soal support system. Oh, iya. Support system. Ya. Saya sih pengen nanya gini, Ya. ada nggak momen di mana kemudian kan gini, kita kan nggak lepas dari kesalahan, yang setuju katakan amin. Kita Amin. semua nggak lepas dari Ya. kesalahan, seorang Echa pun tidak lepas Ya. dari kesalahan. Nah, ada di mana kamu pada saat dia seperti itu? Mungkin ada kisah-kisah pengalaman yang terjadi. Mau diiringin piano nggak? Asik. Jangan ya ntar. jadi tapi sebelum dulu, tunggu sebentar. Kejalinan kasih. Tunggu sebentar. Ada yang ingat mukanya? Apa? Bukan. Bukan ya? Seven Icon. Kamu pernah manggung di Makassar ya? Kayaknya pernah. Pernah ya. Ayo, nah. Kalau nggak lupa. Oke. Oke, lanjut. Support system. Sebenarnya yang tadi sih, maksudnya kita pasangan nggak mungkin semuanya sempurna ya teman-teman. Jadi harus saling menajamkan dan menguatkan satu sama lain. Kalau dibilang istri itu penolong, aku setuju. Tapi aku juga setuju bahwa suami juga penolong. Jadi nggak cuma selalu penolong tuh istri gitu. Jadi saling melengkapi satu sama lain. Kalau Echa waktu itu pernah, tadi dia sempat cerita kan bahwa kayak dia pernah bikin lagu, tapi ternyata masuk nominasi juga enggak gitu waktu itu. Nah dan waktu itu dia sempat agak, maksudnya secara manusia mungkin sedih lah ya gitu. Kayak aduh kok sayang banget nih bikin lagu tapi nggak masuk nominasi gitu. Waktu itu ya aku waktu itu yang nyata pada waktu itu aku lakukan adalah aku cuma bilang jangan takut, itu lagu datangnya dari Tuhan. Aku bilang gitu. Jadi kamu kalau bikin lagu itu ya untuk Tuhan Yesus, bukan untuk manusia aja gitu. Jadi untuk manusia masuk nominasi dan segala macam itu hanya bonus gitu. Jadi yang utama itu adalah bikin lagu karya untuk Tuhan gitu. Jadi fokus aja ke situ. Dan waktu itu aku cuma bilang hidupmu kan gak jadi mati ya gara-gara gak masuk nominasi satu doang gitu loh. Hidup akan terus berjalan dan Tuhan bisa buka pintu yang lain pun gitu. Jadi kayak ngapain takut, as long as kita jalanin sama Tuhan ya pasti aman gitu loh. Terserah Tuhan mau bawa kemana, mau kasih bonusnya kapan, waktunya kapan kayak gitu. Jadi waktu itu aku sih selalu belajarnya adalah gini, kita sama sih saling menyadarkan dan mewaraskan satu sama lain gitu. Dan aku belajar bahwa baik suami ataupun istri kalau ada hal-hal yang mungkin dia kurang, salah gitu. Please jangan langsung dijudge gitu. Berapa banyak ibu-ibu gitu ya. Iya. Lo pulang nggak bawa duit gitu kan. Lo kira duit nemu di jalan gitu kan. Enggak gitu loh. Dan sebaliknya. Suami-suami enak banget ngejudge istri gitu. Lo seharian cuman masak doang apa segala macam, rumah masih berantakan. Coba Pak rapihin tuh ya lantai sana gitu kan. Jadi belajarlah ngomong dengan kasih gitu. Apalagi namanya suami istri gitu. Untuk menjadi support system yang baik, kamu harus belajar ngomong dengan penuh kasih gitu. Jangan dikit-dikit ngejudge, dikit-dikit langsung nunjuk kayak gitu. Itu penting sih. Kalau enggak, ya udah mau baik pacaran mau menikah, tinggal tunggu waktunya aja kacau dan hancur gitu. Oke. Ini kalau saya bawa maju ke depan kayak banyak yang sedih ya. Yang jomblo-jomblo apa ini yang sedih nih? Ya, Yang jomblo-jomblo kenapa sih tangannya bawa amis ikan asin ya? Aduh kok saya kering banget ya gitu kan, gak pernah gandengan, bawa terasi gitu ya. Gitu. Nah ini jadi sudah diperkenalkan siapa ini ya gitu ya. Jadi sudah kelihatan kan ternyata introvert banget gitu ya. Ada Introvert pertanyaan banget, ini, betul. siapa tahu ada mau pertanyaan buat ini kita sudah mulai masuk ke ini ya mungkin kalau ada yang pertanyaan mengenai pasangan boleh juga sekali ya. Ya, silakan Belok jalur. ini atau motivasi karena gini ada orang motivasi pelayanannya yang awal-awalnya kan Nyari pasangan. Dari Ya? pacar. yes. Iya. Iya. Ada yang seperti itu loh gitu kan. Atau bahkan mungkin masuk ke sebuah gereja karena wow kok di sini semuanya singernya cantik-cantik kan Iya. gitu. Ada yang seperti itu. Ada kan? Betul atau betul? Bertobat kalian semua ya. Iya. Ya, gini wajar aja sih sebetulnya Wajar. manusia punya kesalahan motivasi wajar aja. Cuman ya lama-lama dilurusin lah ya buat Tuhan semuanya. Carilah dahulu kerajaan Allah maka semuanya akan ditambahkan. Bonus, pasangan hidup bonus. Oh, yes. Jadi mendingan single daripada pacaran sama orang yang salah bener. Capek. Oh, Capek. dengar. Dan kalau aku sih bisa ngomong sebenarnya ya waktu itu kemarin kita udah ngobrol ya Kak, kadang kita Kita bertanya nih, silakan angkat tangan aja. Jangan takut. Oke, silakan berdiri. Iya, dari gereja mana dengan Shalom. Selamat malam, saya Winda dari GKII Iktus Makassar. Yes. Bukan pertanyaan, mungkin saya boleh minta sharing dari Kak Jessica, cerita atau pengalaman bagaimana Kak Jessica sebagai pasangan dari Kak Echa itu memberikan support dalam pelayanan Kak Echa, tapi Kak Jessica itu harus mengorbankan keinginannya, mengorbankan
mungkin mimpinya juga yang sudah lama diinginkan atau apapun itu, ya mungkin boleh di-sharingkan ceritanya. Oh enggak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Langsung aja. Oke, jadi teman-teman, menikah dengan hamba Tuhan itu tidak mudah ya. Betul? Betul istrinya pastor, coba angkat tangan. Iya, jempol. Betul. Kenapa nggak mudah? Karena maksudnya gini, apalagi yang namanya full timer ya, itu lebih parah lagi pasti Yes. kan. Mengurusinya nggak cuma Sabtu Minggu, tapi dari Senin sampai Minggu, Betul. sampai Senin lagi, sampai Tuhan datang gitu. Jadi waktu itu bentuk support aku adalah gini, kita pertama pasti komunikasi teman-teman ya. Belajar berkomunikasi tuh dengan benar. Makanya cewek-cewek jangan kebanyakan drama hidup lo, bisa nggak? Jangan kalau kayak, kamu kenapa? Kita kamu nggak apa-apa? Enggak, makan tuh nggak apa-apa. Lo bilang nggak apa-apa, ntar sosokan ngadu sama Tuhan. Tuhan, suamiku nggak tahu. Oh, iya, iya. Kameramen bisa mundurin nggak muka gue? Jadi kalian bilang nanti ngadu sama Tuhan, kata Tuhan, lalu punya mulut bukan ngomong sendiri malah laki lo gitu kan. Jadi yang pertama adalah komunikasi yang benar. Aku waktu itu sama Eca, jadwal Eca cukup padat teman-teman, sering banget padat. Dan aku ini orangnya cukup menghargai waktu-waktu weekend. Waktu-waktu libur tanggal merah tuh menurut aku berharga gitu. Karena hari biasa kan aku juga mungkin ada kerjaan atau apa gitu. Jadi Sabtu Minggu tuh berharga. Dan Sabtu Minggu mostly habisnya kan di pelayanan, betul nggak? Yes, betul. Ya kan? Baru saya mau bilang. Betul. Dan tanggal-tanggal besar dan merah dan tanggal favorit juga biasanya habis di pelayanan. Gereja-gereja retret, ya kan? Ada aja gitu kan di embatnya gitu ya. Dipanggil ke Makassar gitu ya. Kan, aduh gimana nih? Enggak. Jadi gini, aduh, takut diusir. Enggak. Jadi yang jadi yang pertama kali aku ngomong adalah gini, aku ngomong sama dia apa adanya. Bi kayaknya kita harus belajar memaintain nih waktu-waktu karena penting gitu. Dan waktu itu kita sampai bilang, oke, baiknya mungkin takut kita salah persepsi, lebih baik kita ngobrol juga kalau ada mentor gitu. Dan waktu itu yang pertama mentor kita ngomongnya gini, Tuhan Yesus menciptakan ada ya hari Sabat, ya kan? Hari Minggu beristirahat. Waktu zaman ciptaan hari ke-7 tuh beristirahat, semua selesai gitu. Dan itu mentor kita tuh bilang gini, jadi dalam pelayanan adakanlah waktu beristirahat untuk kalian family time gitu. Nggak harus selalu Minggu. Misalnya memang adanya di hari Minggu nih, pelayanannya habis di Sabtu Minggu. Oke, hari Senin atau hari Selasa, yuk kita khususin untuk family time. Atau misalnya di hari Minggu keberapa? Hari Minggu ketiga tolong ya jangan ambil jadwal, apapun kita komit, kita ada family time. Atau misalnya kayak hari-hari tertentu, boleh ya tahun ini, kayak aku suka ngomong, Cak tahun ini boleh. Kalau misalnya ada pelayanan di Natal, ayo kita ambil nggak apa-apa. Tahun depan kita istirahat ya gitu. Jadi sebenarnya komunikasi sih, deal-dealannya aja seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya suaminya nggak mau atau pasangannya nggak mau, ya mau nggak mau tetap harus ngobrol. Karena gini, pelayananmu itu tidak akan menjadi berkat kalau keluargamu hancur gitu. Jadi pelayanan yang utama itu adalah keluarga sendiri. Percuma khotbah di mimbar, misalnya pengkhotbah juga, suaminya pengkhotbah. Percuma di mimbar ngomong sana sini sampai berbusa, yang main keyboard main sampai tangan keriting gitu ya. Tapi balik ke rumah dingin, nggak komunikasi, nggak ngapa-ngapain karena apa? Udah kecapean. Pelayanan sehari ibadah 5 kali misalnya, sampai rumah cuma diem. Mau ngambil makanannya males, minta tolong dibikinin makanannya pakai jempol kaki doang. Saking udah capeknya, jadi kan nggak sehat juga gitu. Jadi yang aku lakukan adalah aku ngomong apa adanya sama Eca. Aku bilang, Cak nggak bisa selalu seperti ini karena nanti kita sayang nih pernikahannya gitu. Berarti memang pernah ada mengalami. Iya, fase mengalami fase itu karena jadwalnya padat banget waktu itu. Apalagi gitu. lihat background kalian berdua kan, kalau Eca kan memang murni dari keluarga hamba Tuhan ya, setahu saya ya. Oh gitu, oke. Kita semua hamba Tuhan. Oh, Loh. Bisa aja gue. Tapi gini ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu punya anugerah besar malam hari ini. Kenapa? Saya ngundangnya Eca dan dapatnya 2. Sekalipun dapat Buy 2, one, tepuk get tangan one. dulu buat Tuhan. Iya dong. Kan udah jadi satu ya kan. Kita kayak promo kopi, buy one get Iya. one. Jadi ini bisa sampai jam 11 malam. Bisa. Oke. Bisa. Lapar ya? Pada lapar ya? Ada yang mau bertanya lagi? Silakan, saya kasih kesempatan untuk angkat tangan lagi. Bertanya kepada 2 narasumber, yang satu yang dadakan ini ya. Tapi puji Tuhan, luar biasa. Ada, silakan. Oke, silakan yang paling belakang. Selalu dari sudut yang ini Iya, ya? Iya. Gitu ya. Ini nggak. Boleh perkenalkan dari mana, dari gereja apa gitu ya. Baik, shalom. Shalom. Shalom.
Shalom. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya kok, bagaimana caranya kita tahu panggilan kita itu sebagai full timer atau sebagai part timer, dan saya juga mau tahu ceritanya Ko Echa, bagaimana cara mendapatkan pencerahannya dan bagaimana strugglingnya. Maksudnya kayak mungkin kita kan bertabrakan dengan ekspektasi orang lain. Apalagi kan Ko Echa sebelumnya sudah sukses di dunia sekuler begitu. Terima kasih Kak. Iya, oke. Beri tepuk tangan dulu. Luar biasa. Ini logatnya agak sedikit ya Gak gitu apa-apa. ya. Baji-bajiji. Oh salah. Iya, Oke, Kalau- langsung. Baju-baju Sebetulnya mungkin beberapa orang kenal aku dari sekuler ya, dan puji Tuhan sampai detik ini aku masih berkarir sekuler, Kak. Iya. Tapi kalau boleh jujur, aku tuh dari umur 4 tahun aku udah di gereja. Jadi aku Yes. anak gereja banget, pelayanan dari kecil. Sampai waktu SMA Tuhan buka pintu untuk aku bermusik sekuler. So ya itu aku. Beda-beda tiap orang ya. Ada yang Iya. sekuler dulu, hancur, bertobat, pelayanan, ada yang gitu juga Ada. kan. Ada yang di gereja seumur hidup tapi nggak tobat-tobat, ada juga gitu kan ya. Iya. Jadi ya beda-beda. Cuma maksudnya yang penting full heart. Full time ataupun tidak, yang penting full heart. Karena ada yang full time tapi nggak full heart. So pertama prinsipnya full heart buat Tuhan. Kedua, taunya dari mana, yaitu pengalaman pribadi. Tapi seandainya ini diuji lagi ya, ini tidak tertulis di Alkitab. Tapi buat aku gini, kalau kamu punya kemampuan yang extraordinary, kalau kamu punya kemampuan yang luar biasa dalam bidang apapun Kak, musik, desain, apapun. Bukan hanya seni lah ya. Komunikasi, yes. Komunikasi, apapun itu. Kalau kamu punya kemampuan yang luar biasa, most likely, kemungkinan besar Tuhan mau jadikan kamu jadi berkat juga di luar gereja. Amin. Bukan berarti yang di gereja biasa-biasa aja, enggak. Enggak. Cuma maksudnya gini, kita harus tahu dong, dengan kemampuan saya yang segini, saya bisa bawa berapa orang kenal Tuhan ya, kurang lebih gitu. Saya bikin karya di luar, saya berkarir di kantor saya ada di rumah sakit, dimanapun saya bekerja. Berapa banyak jiwa yang bisa saya bawa buat Tuhan nih Kak, gitu. Jadi selalu ujungnya ke Yesus kok. Bukan tentang kita, tapi ya itulah. Salah satu indikasinya kalau kamu punya kemampuan yang luar biasa, karena gini, nggak selalu terpakai di gereja 100% kan Kak? Yes. Ya kita bisa main musik sejago apapun di gereja kan, ya tadi itu yang kita bahas. Nggak selalu jemaat butuh skill yang sebesar Iya. itu. Artinya kita harus berkarir. Ya entah rohani, entah sekuler, yang penting buat Tuhan gitu Kak. Oke. Whatever it is, Iya. mau di sekuler, mau di rohani, Yap. sepanjang buat Tuhan. Nah ini ada hal yang menarik Iya. ini. Soalnya kalau kita bicara tentang bagaimana kita memisahkan sekuler dan rohani, Iya. ya by the way Baswe, saya juga masih PNS, Iya. saya juga masih bertugas secara pekerjaan. Saya juga masih berdinas nih ya, Iya. aktif lagi. Itu kan, tapi saya juga Sabtu Minggu Ya. melayani Tuhan. Yang paling penting itu tadi, highlight saya, full heart. Ya, sepenuh hati. Di tempat kerja juga sepenuh hati, di pelayanan juga sepenuh hati. Nah, kalau kita punya itu, yakinlah hidupmu dahsyat. Amin. Hidupmu dahsyat, gitu ya. Yang masalah adalah kadang-kadang kita itu memisahkan kedua hal tersebut. Iya. Sehingga kita kemudian seolah-olah yang sekuler deh, jangan deh. Gue mau rohani doang. Atau sebaliknya kadang-kadang mengutamakan rohani enggak. Ya. Nah ini juga sekalian, saya sebelum ada yang bertanya lagi saya begini. Pernah nggak sih seorang Echa Sumantri bertabrakan jadwalnya misalkan gini? Pernah Kak. Udah tahu nih. Oh gue besok pelayanan nih, dijadwalin nih, udah ada jadwal pelayanan. Tiba-tiba ada job. Pernah Kak. Nah itu gimana? Sering. Cerita mungkin punya cerita. Sering sedih, tapi ya udah. Kita berdua prinsipnya mendahulukan yang duluan aja Kak. Oh gitu? Jadi entah itu pelayanan, entah itu sekuler, kalau udah masuk jadwalnya kita keep. Kecuali special case ya, aku berkali-kali ngomong misalnya, udah duluan terima jadwal gereja. Terus sekuler nih jadwalnya penting banget, bukan berarti pelayanan gak penting Iya. ya, cuma maksudnya nih acara sekuler kalau aku ngamen kelar nih acara gitu Iya. misalnya. Special case aku bisa berdoa, kalau Tuhan izinkan aku coba tanya, di gereja ini bisa gantiin nggak? Atau sebaliknya, ada jadwal sekuler tiba-tiba masuk jadwal gereja yang kalau ini aku nggak ada, kasarnya ibadah nggak jalan misalnya gitu. Ya aku coba sekuler boleh digantiin nggak? Ya itu tapi special case dan jarang banget terjadi. Jarang. Umumnya aku selalu mengutamakan yang duluan Kak. Oke. Dan terus terang kehilangan cukup banyak kerjaan. Karena udah masuk jadwal pelayanan duluan, tapi ya nggak apa-apa. Nah ini gimana? Lalu kemudian kan ada beberapa pemain musik atau yang memang hidupnya dari situ. Iya. Kan Iya. seorang Echa juga kan Iya. apakah dari, kan begitu ya?
gimana ngomongnya ya? Nah itu. Ya kalau misalkan bertabrakan kayak tadi misalkan nih, ya kalau misalkan kita event di gereja mungkin bahkan hitungan volunteer. Iya, kalau Iya kan? aku boleh bilang terima kasih Tuhan Yesus, aku bukan tipe orang yang betul-betul cari duit di musik. Maksudnya kalau dapat duit dari musik, puji Tuhan aku dapat tabung gitu, tapi bukan gini, gua harus main musik buat hidup nih, enggak gitu Kak. Oke. Maksudnya puji Tuhan kita juga ada apa ya, pekerjaan, kami punya sekolah musik gitu, jadi bukan yang cari duit di musik harus gitu, sebaliknya apalagi di pelayanan gitu sih Kak, jadi ya puji Tuhan, Tuhan pelihara lah. Tapi kalau aku boleh nambahin gini Nambahin sih. banget. Yang namanya mau pelayanan, mau rohani, itu kan sama-sama membawa nama Tuhan ya. Pelayanan Iya, sekuler. Sekuler dan rohani itu sama gitu. Iya. Jadi sama-sama membawa nama Tuhan. So, dua-duanya harus profesional. That's why Echa selalu mengutamakan mana yang duluan. Kita berdua sama konsepnya. Jadi kalau misalnya rohaninya udah masuk duluan, ya mau nggak mau sekuler harus ditinggalin gitu dan sebaliknya. So, balik lagi kalau misalnya kayak tadi kan Pastor nanya kan, gimana nih kalau dia sampai harus ninggalin si sekulernya, itu kan jawabnya lumayan. Iya. Ya sorry, dalam pengaturan jadwalnya seperti apa dulu. Itu juga penting, makanya pemusik atau musisi ya pelayan Tuhan jangan cuman jago baca firman doang, tapi jago juga memaintain waktu dan schedule gitu. Karena kayak misalnya contoh, kamu tipenya, kamu udah tahu setiap minggu misalnya minggu jam 4 sore gitu misalnya ya, minggu jam 4 sore kamu pasti main sekuler nih, reguleran gitu. Ya ngomong, saya cuma bisa pelayanan ibadah 1 dan 2 misalnya. Ibadah sore saya sorry ya karena saya ada ngomong gitu dan sebaliknya. Jadi Echa juga begitu dan yang berikutnya adalah gini, aku terlalu percaya sih karena kita juga pernah mengalami gitu. Mungkin kamu lupa. Jadi kita mengutamakan. Lupa, kamu siapa? Kamu? Siapa? Kamu siapa? Suami Saya siapa? memang begitu sering pelupa. Iya betul ya. Jadi ada di mana waktu itu kita harusnya ngambil sekuler dan itu memang besar banget gitu. Cuman akhirnya Echa komit nggak bisa nih ini apa namanya waktu itu pelayanan sharing firman udah duluan masuk. Akhirnya ditinggalin dan waktu itu kita cuma bilang gini, hidup itu Tuhan yang pelihara, bukan karena A I U E O embel-embel lainnya gitu. Dan waktu itu kita komit tetap ambil di apa namanya rohani, Tuhan gantiin kok berlipat kali ganda dari yang sekuler gitu. Jadi maksudnya gini, selama kita mengutamakan Tuhan, Tuhan juga nggak bikin gini, gue bikin lo miskin. Ya enggak dong, masa anak Tuhan dibikin jadi terlunta-lunta gitu loh. Dan itu sangat berefek bahkan sampai COVID, Pastor. Waktu COVID kita sambil bilang gini, berdua sampai mengucap syukur sampai terheran-heran. COVID itu kan cukup lama periodenya ya. Dan musisi tuh mati banget kan? Betul. Kita hidup tanpa ini benar-benar semua kemuliaan buat Tuhan ya. Kita hidup hari demi hari, tidak ada pernah satu kali pun kita menjual alat apapun. Kita kan Simbal aman berarti? aman. Dia kalau simbalnya codet bisa puyeng palanya. Iya jangan. Gitu. Jadi bukan ini menyombongkan ya. Maksudnya gini, waktu kita memilih hal yang benar dan yang apa ya menyenangkan hati Tuhan, Tuhan juga pelihara hidup kita. Gitu. Jadi jangan takut sama kehidupan kita as long as kita benar-benar pegang kebenaran firman Tuhan. COVID berapa sih? 3-4 tahun ya. Kita tuh deg-degan karena kerjanya ngeliatin grup atau kayak status orang-orang musisi jual alat ini, jual alat itu. Kita sampai gini, masa kita harus sampai ada jual alat nggak ya? Ada jual alat nggak ya? Pasti kan deg-degan. Selama COVID 100% terpelihara dengan baik, tidak pernah ada menjual apapun. Dan kalau bukan karena Tuhan, itu karena siapa? Yes, Gitu. pemeliharaan Tuhan ya. Pemeliharaan Tepuk Tuhan. tangan. Jadi begitu. Jadi gini ya, saya tambahkan sedikit. Kadang-kala kita sering kali mengkonotasikan penyembahan itu dengan sesuatu yang kita lakukan di gereja. Padahal nggak cuma itu. Penyembahan itu juga berkorban. Kadang-kala memang harus dikorbankan. Walaupun it's besar. Ada yang besar di sana, cuman karena kita sudah komitmen dengan yang jadwal di awal tadi, kita korbankan yang besar. Dan Tuhan lihat itu sebagai pengorbanan. Dan itulah penyembahan. Saya mau kasih tahu. Dan itulah penyembahan. Jadi kalau kita ada event seperti tadi, yang mana keep duluan. Udah komitmen itu aja. Karena begitu. Kalau memang Tuhan izinkan dia datang duluan, it's mean Tuhan mau kita di sana. Seperti itu. Dan saya yakin juga kalau yang tadi komunikasi dengan pemimpin rohani pada saat kita ada reguler di luar, itu penting. Ya, kalau memang sudah tidak bisa di ibadah raya misalkan dari 5-7 kali nih, wah nggak bisa dong yang di sore karena ini ya ngomong aja. Seperti itu kan. Gitu. Dan saya yakin di semua tempat saya yakin koordinator musik, gembala dan sebagainya akan dengan bijaksana kok mengatur jadwal-jadwal kita. Yang setuju katakan amin. Ingat ya, penyembahan tidak hanya bicara saat kita menaikkan pujian, open worship.
Tapi penyembahan apa yang bersedia kita korbankan. Dan Tuhan tidak tinggal diam. Dia lihat dan dia hargai itu. Dia hargai kita semua. Waktu kita yang kita korbankan. Tenaga kita yang kita korbankan di gereja. Dan di beberapa tempat, apapun yang kita korbankan, Tuhan akan perhitungkan. Dan Tuhan akan balas sesuai dengan hikmat yang dia punya. Yang setuju katakan amin. Oke, ada lagi pertanyaan terakhir deh. Silakan, ada di situ silakan. Oh masih ada satu lagi ya, oke ya, dua ya. Dua boleh, sebelum mie palu saya bengkak di bawah. Iya. Mie palu gua udah jadi paku. Jangan, bukan ngembang. palu. Udah ngembang. Oh iya. Udah jadi mie triplek lebar. Udah macam Yesaya, mengembang ke kanan Oh iya, dan ke mengenal kiri. kiri, aduh takut jangan. Oke silakan dari gereja mana dan dengan siapa? Shalom, selamat malam. Perkenalkan saya Gaby dari gereja YHS. Ya. Saya ingin bertanya soal seputar pelayanan, terutama tentang kata orang kita kenal sebagai hadirat Tuhan. Nah, saya mau bertanya, biasanya kita para pelayan Tuhan yang di atas, apa itu juga jemaat di bawah, ngomongnya, kayaknya WL-nya tidak bisa menghadirkan hadirat, kayaknya tidak ada pengurapannya. Atau biasanya kan kita menstandarkan pengurapan dan hadirat Tuhan ketika touching heart, lagunya touching, sampai nangis dan lain sebagainya. Menurutnya tanggapannya Kak Echa, sebenarnya seperti apa sih pelayan Tuhan itu menghadirkan hadirat, sementara notabene seorang worship leader atau pemusik di depan ini itu adalah mengantarkan jemaat Tuhan untuk masuk di gerbang pujiannya Tuhan. Seperti itu. Terima kasih. Oke, Thank jadi you. ini nih masalah klasik yang ada di karismatik. Mau teman-teman yang non karismatik ini saya jelaskan sedikit ya. Yeah. Jadi kalau di karismatik kan ada open worship dan lain sebagainya. Dan ini ada sebuah sensasi yang dikatakan tadi, merasakan hadirat Tuhan. Nah kan begitu ya. Nah lalu kemudian bagaimana sih kalau nggak merasakan yang dijudge itu yang di atas mimbar. Yeah. Nah ini silakan. Oke, thank you. Ini masalah klasik banget sih. Ya, that's a great question yang kita agak belum sempat bahas dari tadi tuh, Kak, ya. So, Tuhan Yesus maha hadir, ada amin? Amin. Ya, setan nggak maha hadir. Misalnya dia lagi di pantai selatan, ya udah dia nggak ada di Makassar gitu ya. Tuhan Yesus maha hadir, omnipresent. So, sebetulnya dengan mengerti prinsip itu, kita nggak akan lagi ngomong musisinya tidak mendatangkan hadirat Tuhan. WL-nya tidak mendatangkan hadirat Tuhan karena sejatinya Tuhan maha hadir. Itu prinsipnya. Namun memang dalam beberapa kesempatan kita nggak bisa pungkiri ada yang namanya manifestasi kuasa Roh Kudus ya. Ketika Roh Kudus berkarya, orang dijamah. Alkitab mencatat kok yang jatuh, yang tersungkur. Dan di zaman ini pun tidak terkecuali. Orang merasakan hadirat Tuhan menangis, didoakan jatuh. Itu bukan hebat pendetanya teman-teman. Itu bukan hebat, hamba Tuhan diurapi, no, itu jamahan Roh Kudus gitu. Saya doain orang berkali-kali nggak jatuh. Sekali, 2 kali jatuh. It's not about me, bukan tentang saya, tentang Yesus gitu kan. Jadi pertama memang Tuhan maha hadir. However, aku percaya gini, pelayan Tuhan yang intim sama Tuhan, yang terbiasa menyembah setiap hari Kak, itu bukan mendatangkan hadirat Tuhan enggak, tapi dia akan mendatangkan atmosfer surgawi dalam ibadah itu. Contoh paling sederhana kelihatan kok WL yang suka nyembah Tuhan sama WL yang jarang nyembah Tuhan. Kelihatan. Kita nggak boleh menghakimi, tapi kelihatan. Cara dia ngomong gimana, cara dia menyembah gimana, cara dia berkomunikasi sama Tuhan gimana, itu pasti kelihatan kan. So buat pelayan Tuhan, again sekali lagi, bangun keintiman, bangun hubungan sama Tuhan. Bukan supaya kamu bisa menghadirkan hadirat Tuhan karena Tuhan Yesus sejatinya sudah hadir. Tapi supaya kamu bisa memberikan teladan sama jemaat. Gini loh masuk hadirat Tuhan. Gini loh nyembah Tuhan tuh gini. Makanya berkali-kali saya ngomong pelayan Tuhan jangan cuman masuk hadirat Tuhan seminggu sekali. Jadi orang asing. Puji Tuhan gak terjadi sama kami. Tapi bayangkan saya dan istri ketemu seminggu sekali. Gak akan berpelukan, enggak. Salaman. Cium tangan. Bener. Karena asing. Strangers gitu. Nah kalau kita sudah terbiasa menikmati hadirat Tuhan. Di gereja ya udah. Gini nih, merem gitu. Oke. Kurang lebih gini dalam bahasa Indonesia ya. Ini hadirat yang biasa gue nikmatin di kamar gue. Gue udah terbiasa menikmati hadirat Tuhan di kamar gue. Di gereja ya gak terkecuali. Makanya kadang-kadang kita ngeliat orang yang intim banget sama Tuhan kayak asik sendiri di gereja. Which is gak boleh juga sih. Cuman saya ngerti. Karena dia sudah sangat menikmati Tuhan. Jadi orang lain tuh udah gak penting buat dia Kak. Udah, it's about me and my God. Gitu, so ya. Pertama aku percaya Tuhan maha hadir. Kedua,
pelayan Tuhan butuh intim sama Tuhan supaya bisa menghadirkan atmosfer surgawi dan memberikan teladan sama jemaat gimana cara menyembahnya. Dan ketiga, kok sampai kelewatan ya, tentang mendatangkan hadirat Tuhan atau enggak. Oh, musiknya ngangkat atau tidak gitu. Iya. Musik juga pastinya punya andil ya. Iya. Tapi aku mau luruskan yang ini WL-nya nggak ngangkat nih, musiknya nggak ngangkat. Gini, kalau kita bicara ngangkat, most likely 99% itu kita sebetulnya sedang merefer ke teknis aja. Kita bukan ngomongin roh. Karena kita nggak bisa atur Roh Kudus. Dan bahkan Alkitab beberapa kali memberikan referensi Roh Kudus kalau ngomong tuh nggak pernah teriak, berbisik. Ya, Roh Kudus tuh gentle, lemah lembut. Jadi atas dasar apa kita bilang kehadiran Roh Kudus itu identik sama musik yang gitu. Itu jiwa, Yes. sensasinya. Ya, Drummernya sensasi. kurang ngangkat nih, drummer harus dong, wah ngangkat nih. WL harus teriak, haleluya, baru ngangkat nih. WL harus, wah itu ngangkat. Kita ngelihatnya teknis kok, Yes. jiwa aja gitu. Jadi aku sih nggak setuju dengan istilah itu. Aku lebih setuju kembali ke nomor 2. Kalau dia memang terbiasa menyembah, tim musik terbiasa menyembah dalam hadirat Tuhan, ya satu roh, ya jemaat akan merasakan hadirat Tuhan. Yes. Sekali lagi Tuhan maha hadir, tapi sorry di klub malam di paling terkenal di Makassar saya nggak tahu apa. Tuhan ada di situ, ada. Tapi yang dominan apa? Ya sorry ya, roh perselingkuhan, Iya. roh perzinahan gitu loh. Ngerti ya, jadi atmosfer dalam ruangan ini dipenuhi sama apa? Makanya pelayan Tuhan ya sekali lagi harus intim sama Tuhan. Harus terbiasa menikmati hadirat Tuhan supaya jemaat bisa merasakan hadirat Tuhan dan tanda kutip tertarik untuk masuk. Oke, hadirat Tuhan enak nih gini. Yes. Pengen. Gitu. Oke. Nah ini yang penting juga nih, saya sedikit menambahkan kadang-kala gini. Di sini kan rata-rata pelayan Tuhan ya. Ada yang saya lihat pemain drum, ada pemain tipung saya lihat, ada pemain kecapi ya kita. Intinya semua pemain musik. Kadang-kala kita masuk ke sebuah gereja itu dan kita lihat orang, misalnya kita pemain keyboard nih, saya pemain keyboard nih, lihat pemain keyboardnya kok salah-salah. Kita tuh spiritnya jadi menghakimi. Akhirnya kita lupa bahwa kita harus datang dengan rasa haus. Karena kita tidak datang dengan rasa haus, akhirnya yang ada pada saat kita melihat, karena kita, biasanya yang terjadi sama pelayan-pelayan Tuhan loh, yang gak pelayanan, masuk di gereja gitu kan. Wah biasanya, enggak begini, aduh kok terganggu sekali ya saya dengan, ini salah ini chordnya, ini salah. Benar nggak? Justru dengan seperti itu, akhirnya kita enggak merasakan yang harusnya Tuhan ada di sekitar kita, karena kita melihat yang lain, kita enggak bisa menikmati. Yap. Betul. Udah betul aja. Enggak. Iya enggak. Betul. Makanya tim musik latihan yang benar. Chord yang benar. Jadi nggak jadi batu sandungan. Iya karena memang apa ya menghakimi banget. Cuman berapa kali juga terus terang ini ada beberapa yang bilang kalau udah dalam Tuhan tuh mau musiknya salah, mau singernya salah tetap bisa nyembah. Susah Susah Kak. Iya. Susah buat Mungkin saya. nggak menghakimi ya. Mungkin nggak menghakimi. Tapi coba deh jujur sama diri masing-masing. Lagi nyembah nih, tahu-tahu chordnya salah. Praktek Pasti deh, minim-minim. praktek. Minim-minim. Oi, tolong keyboard, asik. Asik. Tolong kamera. Merem. Merem guys, katanya merem. Ayo coba nyembah Tuhan guys, merem. Coba menyembah Tuhan, ayo. Oh ini cerita lagi worship ya. Tiba-tiba WL-nya nyanyi salah nih. Percaya nggak? Kalian jujur sama diri masing-masing. Lagi merem, kalian nggak hakimin. Pasti kalian gini minim-minim. Atau enggak? Kalau nggak gini nih, nyenggol teman sebelahnya. Mata sih merem, tapi kaki jalan. Kalau nggak gini, balik lagi. Itu udah pasti teman-teman. Jadi maksudnya harus, jadi mungkin datang nggak dengan mau ngejudge, tapi jadi keganggu karena kita ada salah teknis, ada lupa lirik, lupa chordnya kemana gitu. Jadi harus saling ngimbangin juga gitu. Yes, ya. Jadi dengar tuh, kalau jadi jemaat. Balik Pak, balik. Datang dengan rasa haus. Betul. Ya, kalau Betul. jadi jemaat datang dengan rasa haus. Kalau jadi musisi datang juga dengan hati dan skill. Betul. Nah, yang Dengan setuju katakan persiapan dan dengan hati yang benar juga. Iya, Betul. gitu ya. Jadi kalau jadi jemaat datanglah dengan rasa haus. Ya, begitu kau naik jadi pelayan, rasa hausnya tetap dibawa, tetapi dengan sikap hati yang menyembah dan skill yang benar di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Pertanyaan terakhir, yang dari belakang silakan tadi yang angkat tangan. Ada? Jelas? Oke, silakan. Dapat babi tore. Dari gereja mana dengan siapa?
Shalom. Ini kayaknya saya kenal ini. Ah, ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Asel dari Gereja GBI Oikumene BTP. Ya Tuhan. Baik. Baik, saya akan bertanya. Kan tadi kita membahas tentang Bentar-bentar nih masih pada mau ketawa dulu ya. Ayo. Udah lanjut. Baik, pertanyaan saya tadi kan kita membahas tentang heart and skill, atau yang kita ketahui heart and skill itu kasih dan kemampuan, atau bisa juga hati dan keterampilan. Baik, pertanyaan saya, bagaimana sih cara menyeimbangkan antara heart dan antara heart dan skill dalam gereja atau dalam kepemimpinan gereja? Terima kasih. Oke, gereja kamu apa? 3, 2, 1. GBI Oh, Oikumene. Benar aman. Oke, maaf. Antara Heart dan GPDI tuh kan salah lagi. Jadi aku izin cerita dikit lagi. Kayak Jessica dulu di JKT48, kayak aku main sama penyanyi sekuler di acara TV-TV. Hati nggak terlalu penting. Bahkan nggak penting sama sekali. Mereka nggak mau tahu, Echa udah baca Alkitab dari Kejadian Wahyu berapa kali, ini nggak mau tahu. Dia bahkan nggak mau tahu kayak hubungan saya dan istri di rumah lagi berantem atau lagi baik-baik aja, mereka they don't care. All I want to do adalah, yang harus saya lakukan adalah main musik aja udah. Gitu. Tapi ketika kita bermusik di gereja, hati jadi penting. Tapi kalau boleh memberikan saran, jangan sampai perbandingannya kejauhan. Yang penting hatinya. Karena kalau hatinya terus, lo bisa bikin salah terus, iya sorry banget saya bikin salah, tapi hati saya maksudnya enggak, oh iya ya diterima. Ya. Itu sama kayak hubungan toksik kan. Pacaran, toksik. Dia selingkuh, sorry ya tapi hati aku tetap buat kamu, oh iya dimaafin gitu. Itu kan bodoh namanya. Bodoh gitu kan. Nah di gereja kita nggak bisa berlindung gitu, makanya aku bilang beberapa kali. Misalnya anak sekolah minggu, naik ke teens, naik ke youth, terus naik ke ibadah umum. Itu yang kalau dapat jadwal di WhatsApp tuh deg-degan tuh, wah gue pelayanan hari Minggu gitu. Langsung mohon maaf tuh buang air kecil di celana gitu, deg-degan gitu kan. Dia bikin salah nggak apa-apalah, masih sekolah minggu kan. Yes. Baru sekali pelayanan. Tapi kalau udah 10 tahun bikin salah mulu kan namanya hobi. Iya. Iya, jadi skill penting. Karena sekali lagi pelayanan di gereja itu bukan cuma sekedar pelayanan pakai hati. Tapi pelayanan yang betul-betul fisik yang bisa dicubit. Ada dagingnya nih gitu. Kita kan main musik salah tuh bukan, oh itu main musik salah dalam roh. Enggak gitu kan. Kita main musik salah tuh bener-bener dalam tubuh kita, dalam pendengaran kita. Ini bukan suara Tuhan audible, enggak. Kita dengar suara musiknya jelas. Singer Revalas jelas gitu. Jadi menyeimbangkannya gimana? Makanya tadi kayak sudah sempat mention, bayar harga. Ketika kita daftar pelayanan teman-teman, izinkan saya sampaikan ini. Kita bukan kepengen persembahan kasihnya, kita bukan kepengen eksistensinya, kita bukan kepengen saya punya bakat main musik, saya punya bakat nyanyi, saya mau kembangin di gereja. Bukan itu. Ketika kita sign kontrak melayani di gereja, kita daftar jadi pelayan Tuhan di gereja, sama dengan bayar harga. Yes. Berkorban buat Tuhan. Yes. Berkorbannya apa? Pertama baca Alkitab setiap hari, bangun kehidupan rohani. Bangun hidup dalam hadirat Tuhan. Tapi bidang pelayananmu apa? Singers, musisi, ya latihan. So kalau misalnya Kak, kan berapa? Sorry saya nggak ada waktu. Saya nggak sempat latihan, saya nggak sempat ngulik. Jangan marah ya, jangan pelayanan dulu. Nggak ada kewajiban kan. Kan gereja nggak ngemis-ngemis, please pelayanan di tempat kita. Saya ngomong ini tentu buat gereja secara umum. Ada yang nanya kan, kalau di pedalaman gimana Kak, yang pelayan Tuhannya cuma 4. Gembala sidangnya pemimpin pujian juga ya, dalam kondisi seperti itu ada kasih karunia Tuhan. Ya. Tapi buat gereja-gereja umum yang WL-nya lebih dari 1 orang, drummernya ada 5 orang. Artinya kan ada banyak pilihan. So kita harus bayar harga. Harus bisa ngulik lagu gimana. Harus belajar untuk tanggung jawab soal waktu, itu betul-betul bayar harga. Tapi kehidupan rohaninya juga gak boleh ditinggalin. Dan anyway buat aku itu sehat sih Kak. Ya. Maksudnya pertama kita bangun kehidupan kita sama Tuhan Yesus. Tapi kedua juga kita membangun kehidupan kita yang Tuhan berikan sama kita. Apapun itu pekerjaan, bisnis, usaha, pelayanan, karir bermusik, ya memang kita harus latih kan. Ya. Aku nggak akan bosan sampaikan ini. Misalnya Kak Ezra sebagai gembala sidang di tempat ini. Bayangin. 1 tahun khotbahnya setiap minggu sama terus. Yohanes 3:16 terus, sama terus. Minggu pertama Kak terima kasih saya diberkati. Minggu kedua, diulang lagi mungkin suara Tuhan buat jemaat. Minggu ketiga mulai gini-gini, kok khotbahnya sama ya. Minggu keempat udah mulai pindah gereja kali. Khotbahnya sama terus. Puji Tuhan gak pernah terjadi sih Kak. Tapi bayangin ya, pendeta yang gak pernah maju kerohanian, yang gak pernah maju ilmunya, khotbahnya sama terus. Jemaat pasti protes.
Tim musik ada, sayangnya. Yang udah 5 tahun pelayanan, 10 tahun pelayanan, skillnya nggak meningkat-meningkat. Kita boleh marahin pendeta, Pak Pendeta belajar firman dong. Belajar Alkitab masuk khotbahnya sama terus. Tim musik, tim singers, ada yang skillnya di situ-situ aja, udah 10 tahun melayani. Betul. Iya. Dan ini menyedihkan. Jadi saya ngomong ini sekali lagi nggak menghakimi, tapi please maju. Karena pelayanan kita buat Tuhan. Amin. Iya. Amin. Iya. Pelayanan. Mau tambah? Jangan bisik-bisik dong. Apa sih? Orang lagi cuma mau nitip doang. Oh, Dan aku percaya skill itu berbanding lurus sama yang hati itu berbanding lurus dengan skill. Karena kan kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, ya pasti skill juga mau diasah. Jadi tanggung jawabnya sama gitu. Jadi nggak mungkin timpang. Jadi kalau misalnya skillnya jadi jomplang banget karena dengan alasan malas latihan dan segala macamnya, kamu perlu mempertanyakan hati kamu gitu. Sebetulnya kamu mau melayani Tuhan atau enggak? Hati kamu segitunya nggak buat Tuhan gitu. Oke, jadi gini, saya bahasakan di kita, kalau memang kamu punya hati pasti dibuktikan dengan skill yang semakin meningkat. Betul. Itu kalau orang bukti dari orang punya hati adalah skillnya terus naik gitu ya. Dan kita jangan lupa pada saat kita melayani Tuhan, maka prioritas hidup juga sudah mulai harus rearrange lagi, diatur ulang kembali. Ya, dulu mungkin pada saat kita tidak melayani Tuhan, peringkat pertama mungkin kalau di sini kan rata-rata teman-teman kuliah, kerja. Nomor pertama, lalu yang kedua mungkin me time lah dan lain sebagainya, hobi apa. Tapi begitu kita sudah masuk pelayanan, it's must top 3. Itu harus menjadi top 3 teratas dalam kehidupan kita. Dan itulah bayar harganya. Mungkin me time kita, hobi kita mungkin yang dipangkas buat ngulik, buat kemudian cari referensi, ngembangin skill dan sebagainya. Itulah bukti bahwa kita punya hati. Nah begitu, yang setuju katakan amin. Nah malam hari ini kita rasa kita sudah belajar banyak dan ini sudah lewat ya, nggak ada timekeepernya karena saya yakin juga, karena ini makanya saya senang sekali, karena saya sedikit cerita kesaksian. Sebenarnya Eca kan harusnya datang tanggal 18 tapi kemudian kita mundur, karena saya yakin begini, pasti kalau kita banyak bertanya seperti dan kita interaksi, pasti nggak akan terasa waktunya dan kita sudah hampir 2 jam ngobrol seperti ini. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya. Walaupun memang saya tahu sebagian besar sudah lapar banget nih, aduh gitu ya. Tapi saya yakin kita semua hari ini dikenyangkan oleh kebenaran yang kita dapatkan, value yang kita dapatkan, dan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Yang setuju katakan amin. Oke, saya rasa nggak ada lagi yang bertanya ya. Oh ada lagi, oh Abel, oke Abel, terakhir ini pemain drum soalnya. Saya spesialkan, terakhir, silakan. Ini spesial. Ini harus bagus pertanyaannya, awas sampai jelek, enggak bercanda. Tolong ngomongnya pakai stick ya. Iya, Shalom Kak Ica, Kak Jess. Ini mau tanya soal pelayanan sama Kak Ica. Bagaimana kalau di tim pelayanannya kita muncul seseorang dengan statement, skill saya sudah begini. Apalagi dengan muncul dengan kata-kata ya, saya sudah tua, sudah tidak bisa Curhat ya? Orangnya ada gak? Maju Pak, ayo Pak, maju gak apa-apa. Ada orangnya hadir? Foto bareng Pak. Terus bagaimana caranya kita sebagai yang lebih muda untuk menyikapi terhadap... Oke, thank you, paham. Thank you Kak. Ya soalnya bingung. Pertama Alkitab mencatat siapa yang dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. So, prinsip hidup yang lama tuh udah gak boleh lagi dibawa-bawa kayak saya orangnya memang gini. Bukan cuma skill ya, kadang orang tua kan ada yang gitu ya. Gak usah tua-tua banget, kadang anak muda juga. Ya memang saya bawaannya gini, mau gimana, saya emang pemarah, saya emang orangnya begini. Ya udah saya begini, gak bisa diubah. Bisa, Roh Kudus bisa ubah, pertanyaannya mau gak diubah gitu kan. Sama kayak skill saya udah mentok, itu gak alkitabiah. Jelas ada Roh Kudus, ada peningkatan kok. Mau latihan gak? Sebetulnya itu aja. Jadi ungkapan-ungkapan seperti itu sebetulnya kalau mau sama dengankan adalah dia males saja. Males gak mau berubah. Ya mohon maaf kalau ada yang datang di sini orangnya, tapi jangan malas jadi pelayan Tuhan. Ya, itu pertama. Dan kedua, anak muda gimana negur ya? Pertama, anak muda bagaimanapun generasi senior menyebalkannya seperti apapun, hormati. Ya, harus tetap hormat sama generasi senior. Karena mereka sudah ada sebelum kita. Mau mereka gimana pun tetap Tuhan sudah memilih mereka untuk melayani gitu. Pertama, berikan hormat. Kedua, Paulus bilang gini sama Timotius, jangan seorang pun menganggap kamu rendah karena kau muda, jadilah teladan. So kalau kita mau menasehati, harus bisa jadi teladan. Teladan dalam apa? Sekali lagi dari hati dan skillnya. Banyak anak muda gini kan, Pak main yang bener Pak, Bang yang bener mainnya. Ya gak didengerin, soalnya kamu mainnya juga masih berantakan, nyanyinya juga masih salah-salah gitu. Tapi coba
mainnya bagus, attitude-nya bagus, kerohaniannya baik. Orang tua nih anak nyebelin masih kecil tapi bener juga sih masukannya ya, gitu loh. Jadi ya jadi teladan, itu aja kuncinya. Gimana menasehati, jadi teladan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Yap. Oke, kalau kita bicara jadi teladan, jadi cara berbicara dengan orang yang lebih tua itu paling ampuh kalau dari tadi ayat tadi adalah jadi pelaku. Menunjukkan bahwa kita itu melakukan apa yang kita katakan. Dengan cara seperti itu kita sebenarnya sudah berkata lebih keras daripada kata kita yang harus kata-kata dari mulut kita kan seperti itu. Oke baik, itu katanya, itu saya rasa itu pertanyaan terakhir karena kita sudah menginjak jam 9:30 malam ya, sudah tidak terasa. Ini sambil mungkin, karena saya yakin kalau kita kedatangan seorang Echa Sumantri, kalau dia nggak nyentuh drum kayaknya seperti, sabar. Jadi kayaknya nggak ini kalau tidak menyentuh. Jadi tolong bisa dibantu ininya. Kayaknya kita nggak afdol kalau kita tidak mengizinkan dia menyentuh drum. Tentu baru balik lagi ya, bukan ditepuk ya. Oke ya, gitu ya. Nah, saya mengingatkan lagi jangan lupa kita ada kuis yang tadi ya. Ada story ya tadi ya. Yang story di IG, terus kemudian tolong di follow akun Youth GBO Kumene yang di IG, lalu kemudian di story. Yang pemenang story akan mendapatkan sebuah hadiah yang menarik buat dari kita semua malam hari ini. Jadi jangan lupa di mention malam hari ini akan langsung dibagikan. Ya, jadi segera buka IG-nya sambil Echa mempersiapkan di sana dan kita akan saksikan bersama-sama. Kayaknya kalau saya di tengah sini nanti saya akan menghilang, tenang saja ya. Karena saya tahu kalian akan terasa silau kalau melihat saya. Gitu ya. Jadi, tapi saya ingatkan lagi, ayo sorry dengan baik. Lalu kemudian dimension GBO Kumene, enggak usah saya nggak perlu dimension. Mungkin Echa-nya boleh dimension, ya. Nanti story yang terbaik yang dipilih sama panitia akan mendapatkan in-ear monitor dari X2 Pro Bass. Kita nggak ada sponsor sama dia, kita beli sendiri ya. Buat ini boleh barangnya dibawa naik, nanti disiapkan. Kayaknya ada mana ininya, in-ear-nya. In-ear monitornya mana tadi ya? Oke, mungkin boleh ditaruh di atas sini. Di meja sini gitu ya. Nah sebelum ini kayaknya oke, ini lagi di tuning ya, kita sabar, nanti kita akan menyaksikan bersama-sama. Boleh dilihat juga di atas sini, teman-teman lihat ya, jelas ya. Nah ini loh, oke ya, ini X2 Pro, yang kalau ada Pro-nya itu pasti bagus, yang setuju katakan amin. Yang mau angkat tangan, tolong di IG-nya di sorry ya, sorry ini sangat bagus. Ini lagi dipersiapkan, jadi sekali lagi begini, saya jelaskan sedikit, saya tambahkan sedikit dari tadi apa yang dikatakan. Ingat, pada saat kita menanggalkan manusia yang lama, ingat dua yang dibaharui, roh dan pikiran. Ya, roh dan pikiran. Pada saat kita lahir baru, roh kita dibaharui, ditambahi dengan Roh Kudus. Tetapi ada pikiran, pikiran butuh proses. Dan proses itu harus dengan disiplin, yang setuju katakan amin. Engkau para pelayan Tuhan, mulai disiplin dengan hidupmu. Yang mau katakan yes. Ya. Jangan asal-asalan dengan hidup kita. Mulai jaga kekudusan. Engkau yang sudah melayani. Mulai tingkatkan kekudusanmu. Belajar menyembah. Supaya pada saat engkau berada di depan sini. Mengajak Tuhan orang untuk menyembah. Kamu gak perlu. Ayo menyembah, ayo menyembah. Naikkan pujianmu. Orang akan tahu engkau sudah suka menyembah. Tapi kalau engkau gak pernah menyembah. Ya, di rumah mager. Di rumah lihat FYP bisa sampai 3 jam. Ya, baca firman Tuhan dari The Bible 15 menit. Sudah pindah alam, ya alam tidur, ya apalagi kalau baca imamat belum juga 5 menit, ya 2 menit langsung pindah alam, gitu ya. Ini apa ukuran, gitu ya. Tapi belajarlah disiplin. Yang mau disiplin katakan amin. Ya buat para pelayan Tuhan yang ada di GBO Kumene, saya ingatkan lagi, ya ayo kita mulai belajar jaga kekudusan hidup kita. Ayo kita mulai belajar menyembah. Ayo kita mulai belajar dalam kehidupan kita. Mulai menyusun prioritas waktu dengan baik. Karena saat engkau melayani Tuhan, prioritas waktumu berubah. Me time-mu bisa kepotong. Hobimu bisa kepotong. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan perhitungkan itu semua. Tuhan lihat pengorbananmu. Dan itulah saat kita berkorban, saat itulah kita sedang menyembah. Yang setuju katakan amin. Nah, ini sudah bunyi-bunyi nih. Oke, masih diatur-atur. Saya mau ngomong apa lagi ya? Repot juga nih gitu kan. Lama-lama saya khotbah, saya buka bahan khotbah saya nih. Gitu kan? Iya. Gitu ya. Saya ada
Janganlah nanti kepanjangan ya kan. Gitu. Memang naluri-naluri tukang khotbah kan begitu ya. Begitu dikasih panggung pengennya khotbah. Gitu. Ada pertanyaan lagi terakhir? Buat saya maksudnya. Enggak lah ya. Gitu ya. Gitu. Siapa tuh ada pertanyaan buat saya gitu ya. Kak, harga drumnya berapa? Itu harga murahan. Gitu kan. Gitu. Gitu ya. Ini Echa itu perfect pitch ya. Jadi dia tahu. Jadi perfect pitch itu ada yang anugerah, ada yang bisa belajar. Nah, kalau beliau ini natural by natural, dia memang dikasih gift sama Tuhan perfect pitch. Tahu perfect pitch? Makanan yang bulat? Udah keluar Ya? Udah keluar? Itu pizza ya? Nah, bukan ya. Gitu ya. Sekali lagi gitu. Nah, ini lagi diatur, lagi di setting. Mungkin bisa dikasih J ininya, monitornya. Di belakang sudah? Belum? Gitu. Apakah saya perlu ke belakang? Enggak perlu kayaknya, lebih jago di belakang. Ya. Apakah perlu saya yang main? Sudah kebayang ya mainnya ya? Saya waktu masih 5 tahun yang lalu, saya bermain ini dalam mimpi. Gitu ya. Main ini, waktu itu main gitu ya. Gitu. Tadi belum dibuka aja kayaknya. Oh iya. Itu ya? Oke. Ini earnya mungkin diatur? Oke. Nah ini saat yang kita tunggu-tunggu dan saya yakin hampir sebagian besar kita datang malam hari ini karena kita mau saksikan ini juga. Yang setuju katakan yes. Udah gak usah munafik, gak apa-apa. Gitu kan. Yang dari tadi tuh, mau makan tidur begitu. Oke, kita akan saksikan itu langsung. Wuh! Gitu ya. Itu sudah sangat senang-senang sekali gitu. Gitu. Wah, ini lagi diatur nih. Jadi seperti kita tahu kita akan menyaksikan salah satu drummer terbaik se-Indonesia ya, bukan sekecamatan Tamelan Rea, ya. Kalau sekecamatan Tamelan Rea itu saya, gitu ya. Oh iya dong, iya kan? Sekecamatan Tamelan Rea doang, gitu. Oke? Oke. Sip. Kita beri tepuk tangan lagi yang meriah buat suara Echa Sumantri.
Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, puji namanya Yesus Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, puji namanya Yesus Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, puji namanya Yesus Tuhan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Kau hancurkan kutu dan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Oke, bayarnya nambah ya. Saya teringat 3 tahun lalu saya begini. Percayalah.
Saya begini. Maksudnya yang ini loh, yang begini-begini loh. Bukan yang main itu, yang megang-megang kamera. Gitu. Ya. Beri tepuk tangan. Tolong nyalakan lampunya. Wow. 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 Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Iya. Jadi sepertinya saya minta tolong mungkin Jess boleh naik, Jessica. Ya, karena kita sudah kedatangan. Kita semua bangkit berdiri sebelum kita akan mendoakan pasangan ini ya. Kita angkat kita semua, saya jemput semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Para pelayan musik saya ini ke depan ya. Oke. Ternyata rame ya Kak, tadi di situ berasa sendirian aku. Oh gitu ya? Iya. Oh, makanya drummer banyak yang jomblo ya di dalam ruangan. Oke. Tadi tahu gitu saya suruh Jess juga situ pegang kamera ya. Oke, baik kita semua angkat tangan kita doakan buat Echa Sumantri yang hadir malam hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, hamba mau berdoa buat pasangan ini Tuhan yang telah Engkau datangkan ke tempat ini memberkati kami semua malam hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Kami tahu ada maksud Tuhan Engkau mendatangkan beliau ke tempat ini. Kami yakin dan percaya malam hari ini kami diberkati. Oleh karena itu malam hari ini juga kami mau memberkati buat saudara Echa dan saudara Jessica. Tuhan berkati rumah tangganya, berkati pelayanannya, berkati dimanapun dia berada, menjadi sumber berkat, menjadi sumber kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemanapun dia pergi nama Tuhan hanya akan ditinggikan dan dipermuliakan di sana. Hamba mau berdoa segala keridhaan hatinya sebagai sepasang suami istri. Engkau memberikan apa yang menjadi keridhaan hatinya. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan menjawab. Karena Engkau Allah yang membukakan pintu bagi yang tertutup itu. Engkau yang membukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi kehidupan saudara kami. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu di dalam segala aktivitasnya, baik itu di dunia sekuler maupun di dalam pelayanannya. Berkat Tuhan akan selalu mengalir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi kita beri aplaus yang meriah buat Echa Sumantri dan istri. Oke, baik. Silakan duduk kembali. Baik. Oke, kita sudah hampir 9:30. Tim pemuji dan penyembah silakan naik ke depan. Jangan ragu-ragu. Ya, ini. Ya, jangan lupa sekali lagi nanti